Di dalam sebuah ruang kelas yang dipenuhi suara riuh siswa-siswa lain, seorang pemuda duduk diam, sepenuhnya mengabaikan percakapan tak berarti di sekelilingnya. Ketika pintu kelas terbuka, suasana berubah seketika. Seorang siswa dengan senyum angkuh melangkah masuk. Dialah Xiao Choi. Ia disambut dengan penuh semangat oleh teman-temannya. Seorang siswi penasaran dan menanyakan hasil penjualan yang baru saja dicapainya. Tanpa merasa perlu memberi penjelasan panjang, pemuda angkuh itu langsung mengungkapkan bahwa ia telah meraih angka fantastis 48 juta won hanya dalam sebulan. Kerumunan terperangah sementara teman-temannya berharap ia bersedia merayakannya dengan pesta. Dengan gaya santai, ia memberitahu bahwa tujuan pesta kali ini adalah pesta alkohol. Kegembiraan mereka tak berlangsung lama karena ekspresinya berubah serius. Begitu matanya menangkap sosok Park yang duduk tenang di sudut. Tanpa peringatan, ia berjalan mendekat dan menghantamkan kepala Park ke meja. Ia menganggap itu cukup untuk menyampaikan maksudnya. Namun, belum puas, ia terus menghantamkan kepala Park, menyuruhnya untuk membeli semua item game dari dia lain kali, atau akan mendapatkan perlakuan lebih buruk. Park menahan diri, tak berkata sepatah kata pun, hanya menerima semua serangan dengan wajah dingin. Beberapa siswa yang menyaksikan kejadian itu mulai resah dan memperingatkan si pengganggu agar berhenti sebelum hal ini dilaporkan. Namun dengan sinis, pemuda angkuh itu mengingatkan bahwa para guru adalah sampah yang mudah dibungkam dengan suap. Ia benar-benar tak peduli akan konsekuensi dan terus menganiaya Park tanpa belas kasihan. Tatapan dingin Park tak cukup untuk membuatnya berhenti. Ia terus memprovokasi dengan kata-kata dan tindakan yang menyakitkan. Di tengah amarah yang ditekan, Park hanya bisa terdiam. Wajahnya mulai menunjukkan frustasi yang mendalam. Ia tak bisa melupakan kejadian 2 tahun lalu. Saat sebuah geng sekolah menengah yang dikenal sebagai Nexus tiba-tiba menjadi sorotan nasional. Kala itu, Park sendirian berani menantang pemimpin geng tersebut, Kim Chan-soo. Ia sempat berpikir semuanya telah berakhir, namun nasib berkata lain. Para antek geng itu mengajukan gugatan hukum terhadapnya. Bukti palsu yang terus konsisten akhirnya membuatnya kalah di pengadilan. Ayahnya harus mengorbankan Gin kesayangannya demi membayar biaya penyelesaian. Perasaan bersalah yang menyakitkan membuat Park berjanji untuk tidak lagi menggunakan kekerasan. Meski ayahnya telah memaafkannya dan memintanya untuk tidak larut dalam kesedihan, luka dalam dirinya belum sembuh. Saat itulah ia sadar bahwa tanpa uang dirinya bukan siapa-siapa. Dalam perjalanan pulang, 3 pria asing mengenalinya sebagai Han Jun Park, sosok yang pernah menantang geng terkenal. Salah satu dari mereka, pria kekar berkepala pelontos, menunjukkan cincin di jarinya dan menyeret Park ke sebuah gang sempit. Tanpa alasan yang jelas, pria itu mulai menghajarnya. Ia menyebut Park lemah, tapi Park tetap diam dan menahan diri. Pria kekar itu merasa heran bagaimana seseorang seperti Park dulu bisa melawan Nexus. Ia terus menendang Park dan bahkan menyebut-nyebut ayahnya. Saat kakinya hendak mendarat lagi, Park menangkapnya dan menatap lurus dengan tatapan dingin yang mengerikan. Pria itu seketika membeku, namun Park segera meminta maaf dan melepaskannya. Kebingungan muncul di wajah para pengganggu. Salah satu dari mereka bahkan merasa aneh karena tubuhnya tiba-tiba lumpuh. Dan ia menyadari bahwa tatapan Park lah yang membuatnya begitu. Namun si pelontos tak mengerti sinyal itu. Ia meraih sepotong kayu dan menghantamkan benda itu ke wajah Park hingga pecah. Ia terus menghajarnya sampai merasa puas, lalu berjalan pergi bersama rekan-rekannya dengan ekspresi bosan. Tepat setelah itu, seorang pria tiba-tiba muncul dari bayang-bayang dan menyaksikan segalanya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya Park coba lakukan. Apakah ia hanya terlalu kuat untuk melawan karena tak punya uang untuk menghadapi tuntutan hukum? Mengetahui kondisi Park yang benar-benar bangkrut, pria itu membuka tasnya dan melemparkan segepok uang tunai ke tanah. Ia menyebut uang itu cukup untuk menyewa pengacara. Namun menurutnya akan jauh lebih menyenangkan jika Park sendiri yang menghajar para pengganggu dan mengurus penyelesaian belakangan. Ia bertanya apakah 3 menit cukup untuk menyelesaikan para bajingan itu. Park menatapnya, bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya. Pria itu mengaku bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Kim Chan-soo. Sebelum menjelaskan lebih jauh, ia menyuruh Park untuk menyingkirkan penonton terlebih dahulu. Si pelontos melihat uang di tanah dan kembali mendekati Park bersama rekan-rekannya. Namun kali ini tanpa peringatan, Park melepaskan semua amarah yang ia tahan. Satu pukulan saja membuat pria kekar itu roboh tak berdaya, membuat rekan-rekannya terdiam ketakutan. Dengan tatapan dingin, Park menoleh ke arah pria misterius dan berkata bahwa ia hanya butuh 4 detik. Ia kemudian bergerak cepat menghampiri para antek dan dalam hitungan detik mereka semua tumbang. Setelah menyelesaikan segalanya, Park dan pria itu duduk di lantai atas sebuah gedung tinggi. Pria itu terkejut karena Park tak mengenalinya sama sekali.
ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan identitas aslinya. Oh Junwoo, Taipan muda yang dikenal sebagai miliarder termuda yang membangun semuanya dari nol. Meski sempat membanggakan diri, ia buru-buru meminta maaf dan mengendalikan sikapnya. Ia menjelaskan kehidupan Kim Chan-soo saat ini yang dikenal sebagai siswa teladan, panutan bagi teman-temannya, dan ikon di dunia game Korea. Namun, Junwoo menyebut semuanya sebagai kebohongan yang menjijikan. Di balik citra sempurna itu, Chan-soo masih menguasai lorong-lorong belakang kota sebagai pekerja sampingan. Sementara itu, korban yang dulu menantangnya kini hidup dalam kesengsaraan layaknya gelandangan. Junwoo mengaku mampu melakukan segalanya dengan uang, namun ia sengaja menahan diri. Ia ingin menghancurkan hidup Chan-soo dengan cara yang paling rendah, menjijikan dan keji. Ia ingin menyeret Chan-soo dan seluruh pengikutnya hingga jatuh ke titik terendah. Mulai hari itu, Junwoo bersedia menanggung semua biaya hidup Park, dari urusan balas dendam hingga kehidupan yang lebih layak. Ia bahkan siap mengembalikan Gim milik ayah Park yang telah hilang. Satu-satunya yang ia minta hanyalah tangan Park, bukan untuk menjabat, melainkan untuk menghantam. Saat Park bertanya mengapa Junwoo begitu bernafsu memburu Chan-soo, ekspresi Junwoo berubah drastis. Meski tak menjelaskan secara gamblang, ia memberi jaminan bahwa semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Keesokan harinya, Park melangkah menuju kelas dengan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban soal uang tak lagi membayanginya. Dengan satu tarikan pintu, ia memasuki kelas dan langsung mendengar suara kecil Nexus yang kembali menyebar ancaman. Choi, yang selama ini merasa berada di atas, memerintahkan semua siswa untuk kembali menghabiskan $300 untuk produk terbarunya. Sementara itu, Park dan Junwoo kini memiliki satu musuh yang sama dan perintah Junwoo cukup jelas, bersihkan para pengecut Nexus dari sekolah. Choi mulai memeriksa riwayat pemesanan dan mengancam siswa bahwa ia tak akan berbelas kasihan kali ini. Beberapa teman sekelasnya tertawa puas menikmati momen tirani itu. Sementara sebagian lainnya hanya bisa membisu dalam ketakutan. Park berjalan mendekat dan menatap Choi dengan pandangan penuh tanya, seolah mempertanyakan apakah benar uang adalah segalanya di dunia ini. Ia mengangkat tinjunya dan dengan satu pukulan telak, Choi langsung terkapar. Seluruh kelas terdiam menyaksikan bagaimana satu pukulan itu mengubah segalanya. Park akhirnya menerima kenyataan bahwa uang memang adalah status itu sendiri. Di benak Choi, kenangan masa lalu muncul kembali. Dulu ia merasa tak terkalahkan. Ia bisa mengalahkan siapa saja. Hingga suatu hari ia menyaksikan Park bertarung. Saat itu, ia sadar bahwa melawan Park berarti tidak punya harapan. Gerakan Park liar dan beringas seolah bukan manusia. Namun saat Park dikalahkan oleh Chan-soo melalui gugatan hukum yang menghancurkan segalanya, Choi mulai memahami kekuatan sejati uang. Ia membangun toko online dan memaksa teman-temannya membeli produk sampahnya. Setelah menjadi kaya, ia merasa Park hanyalah binatang yang sudah dijinakan. Dengan uang, ia berhasil mendominasi, tapi kini kenyataan berkata lain. Ia dihajar habis-habisan dan tak mengerti mengapa posisinya runtuh secepat ini. Choi mencoba melawan, tapi Park tak memberinya celah. Pukulan demi pukulan mendarat tanpa henti. Choi merasa terhina saat menyadari bahwa seluruh kelas menjadi saksi kekalahannya yang menyedihkan. Tubuhnya dibanting ke pintu. Lalu saat ia mencoba berdiri, tatapan dingin Park membuatnya membeku. Ketakutan membuatnya memanggil temannya berharap bantuan datang. Namun si gemuk hanya berdiri membatu, terlalu takut untuk ikut campur. Dalam keputusasaannya, Choi mengeluarkan ponselnya dan mencoba mengingatkan Park bahwa dirinya bangkrut, berharap itu menghentikan serangan. Tapi Park tidak peduli. Sepakan keras menghantam wajahnya membuat Choi benar-benar merasakan penderitaan yang ia layak terima. Dengan penuh tubuh luka, Choi berusaha membuka pintu dan melarikan diri. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir jernih, berharap bisa menyelamatkan diri. Tapi langkah Park mengikutinya tanpa belas kasihan. Choi sadar ia tak bisa menang, jadi ia berlari menuju Gim, tempat di mana ia mengenal seseorang yang cukup kuat. Ia berlutut memohon pada pria kekar di sana, Park Seo-won, agar menyelamatkannya. Ketika Park tiba, Choi bersembunyi di balik tubuh besar itu dan memerintahkannya untuk menghentikan Park. Pria kekar itu mempertimbangkan permintaan tersebut dan menuntut 2 juta won sebagai bayaran. Choi mengangguk cepat, tak punya pilihan lain. Namun sebelum hal itu terjadi, Park mengeluarkan setumpuk uang dari jaketnya dan memberitahu pria kekar itu untuk tak perlu menyakiti tubuhnya demi seseorang seperti Choi. Ia meminta agar tak ikut campur dan pria itu menurut tanpa ragu. Choi menjerit frustasi, tapi tak punya kekuatan apa-apa ketika Park mencengkram tubuhnya dan melemparkannya ke luar jendela. Tubuhnya jatuh tepat di depan seorang guru tua yang langsung terkejut melihat siapa pelakunya. Setelah jam sekolah berakhir, Park dan Choi dipanggil ke kantor guru. Guru itu tak ingin membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Ia mengingatkan Park tentang insiden 2 tahun lalu dan menegaskan bahwa kali ini ia tak akan membiarkan pengusiran kedua dihindari.
Choi duduk dengan percaya diri ketika sang guru mulai menyinggung kondisi ayah Park yang miskin. Namun kemarahan Park memuncak. Satu pukulan keras mendarat pada Choi, menggetarkan ruangan. Guru itu panik dan mencoba menghentikan Park, tapi tak berhasil. Park terus meluapkan amarahnya dan Choi akhirnya benar-benar belajar apa artinya rasa sakit dan penghinaan. Di tengah kekecewaan itu, seorang pria asing memasuki ruangan dan meminta Park untuk berhenti. Guru itu bertanya siapa dia, dan pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kim Bom Kwon, pengacara asosiasi dari KR. Guru itu langsung mengenalinya dan bingung mengapa seseorang pengacara dari perusahaan hukum terkuat Korea berada di sekolah ini. Singkat cerita, Park pun bertanya-tanya kepada Junwoo bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia mengingat kembali bagaimana kepala sekolah berubah drastis setelah berbicara dengan pengacara itu. Setelah kejadian itu, Choi langsung dikeluarkan dari sekolah. Junwoo menganggap semua itu hal yang mudah. Ia percaya Choi memang pantas menerima akibat dari perlakuan kasarnya. Saat Park bertanya tentang kepala sekolah, Junwoo menjelaskan bahwa menanganinya bukan perkara sulit. Pria tua itu sudah lama bergerak mencurigakan. Jadi Junwoo hanya perlu menggunakan bukti yang tepat untuk membungkam selamanya. Tapi rencananya belum selesai. Ia hanya menggunakan kepala sekolah untuk memastikan Choi dikirim ke pusat rehabilitasi remaja. Setelah itu, ia akan menyeret kepala sekolah ke penjara, memastikan tak ada satupun dari mereka yang lolos dari hukuman. Setelah menjelaskan semua itu, Junwoo berhenti membicarakan dirinya dan bertanya apakah Park merasa sedikit lebih lega. Namun Park belum benar-benar puas. Junwoo mengerti bahwa masih terlalu dini untuk berharap ucapan terima kasih dari Park. Ia justru merasa seharusnya ia yang berterima kasih. Dengan tulus, ia mengungkapkan rasa syukurnya. Tapi di sisi lain, Choi yang masih belum bisa menerima kekalahannya mulai diliputi dendam. Ia bertekad untuk membalas Park dan mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Choi melangkah menuju sebuah tempat kumuh yang tampak mencurigakan. Seorang pria mengintip dari balik pintu dan bertanya siapa yang datang. Choi menyebutkan bahwa ia datang untuk memeriksa perkembangan. Pria itu menyambutnya dan mengatakan bahwa kehadirannya tepat karena Jin Song sudah ada di dalam. Begitu masuk, Choi melihat beberapa orang tengah memukuli seorang pria kekar dengan tongkat pemukul. Pria itu ternyata adalah Jin Song, si Gimrat. Saat melihat Choi, orang yang dipukul itu mulai sadar bahwa dalang dibalik semua ini adalah dia. Tanpa diberi kesempatan untuk berbicara, mulutnya dibekap dan pemukulan terus berlanjut. Pemimpin kelompok itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan si pria kekar karena klien mereka telah datang. Jin Song sempat bertanya-tanya mengapa Choi repot-repot datang langsung kali ini. Choi pun menyampaikan permintaan baru. Jin Song menanggapi dengan semangat, terlebih ketika Choi mengatakan bahwa ia bersedia membayar 10 juta won. Salah satu anak buahnya yang berambut pirang tampak terkejut dan menyarankan agar pemimpin mereka menerima tawaran tersebut. Namun saran itu dibalas dengan pukulan keras dari tongkat yang menghantam kepalanya. Jin Song menyuruh anak buahnya diam dan menyimpulkan bahwa target kali ini bukanlah orang sembarangan. Choi menyebut nama Han Jun Park sebagai orang yang ingin ia singkirkan. Jin Song menatapnya tajam dan menolak, merasa tidak cukup bodoh untuk menghadapi seseorang seperti Park hanya demi uang segitu. Tapi Choi lalu menawarkan 10 juta lainnya setelah tugas selesai dengan iming-iming 20 juta won. Jin Song akhirnya menyetujui. Sementara itu, Junwoo tiba di sebuah rumah yang dikelilingi gedung-gedung tinggi dan garis polisi. Ia mengumumkan kehadirannya dan membawa ayam goreng sebagai oleh-oleh. Kenangan tiba-tiba muncul dalam benak Junwoo tentang ayam goreng buatan ayahnya yang terakhir kali ia nikmati 2 tahun lalu. Kenangan itu membangkitkan kerinduan sekaligus amarah. Malam harinya, ayah Park menerima telepon dari sebuah gym besar. Ia menerima tawaran pekerjaan di sana. Dan begitu tahu gajinya luar biasa, ia langsung melompat kegirangan dengan semangat. Ia memberitahu Park bahwa mereka akan segera menikmati kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin akan kaya. Kemudian Park bersiap menuju gym. Ayahnya menyuruhnya pulang tepat waktu karena mereka akan makan malam mewah malam ini. Saat melihat senyum tulus di wajah sang ayah, Park merasa bahagia. Namun baru saja ia keluar rumah, teleponnya berbunyi. Ia diberi kabar bahwa Choi sedang merencanakan sesuatu. Junwoo menjelaskan bahwa ia menyewa sekelompok siswa pelarian, namun meyakinkan bahwa mereka bukan ancaman besar. Junwoo bahkan menawarkan bantuan jika terjadi masalah. Tetapi Park menolak dengan tenang, mengatakan bahwa para gangster amatir itu sudah berada di hadapannya. Ia melihat sebuah pan melaju kencang ke arahnya dengan niat menghabisi nyawanya. Refleks Park membuatnya berlari menyelamatkan diri, namun tetap saja ia terjatuh dan mengalami luka di kepala. Para penyerang mentertawakannya mengira ia pecundang yang menikmati rasa sakit. Jin Song yang memperhatikan dari kejauhan menganggap aksi Park cukup cerdik, terutama saat melihatnya bangkit kembali. Kemarahan membuncah dalam diri Park dan tekadnya untuk menghabisi mereka pun membara.
Para preman mulai mengambil senjata mereka, bersiap menghadapi serangan. Walau sudah lama tak bertarung, Park masih memiliki kekuatan dan kelincahan yang mencengangkan. Jin Song menyadari bahwa Park tetap menjadi ancaman meski terluka. Suara keributan mulai terdengar oleh warga di apartemen sekitar. Sang pemimpin menyeringai dan memerintahkan anak buahnya kembali masuk ke dalam pen. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan Park dan memutuskan untuk mundur sejenak. Namun Park tidak tinggal diam. Ia melesat mengejar Pan dengan kecepatan penuh. Para preman sempat mentertawakannya, tapi ketakutan segera menggantikan tawa mereka ketika Park berhasil mengejar dan melompat ke atas kendaraan. Ia menghancurkan kaca spion dan menarik salah satu dari mereka keluar. Teman-teman preman itu bertanya pada Jin Song apakah mereka harus kembali untuk menyelamatkan rekan mereka. Tapi Jin Song memerintahkan untuk meninggalkannya. Semua orang terkejut dengan keputusan itu. Pria yang ditinggalkan mencoba untuk bangkit, tapi Park mendorongnya dan memerintahkannya untuk mengungkapkan kemana mereka akan pergi. Pria itu meremehkan Park dan bercanda, hingga sebuah pukulan keras menghantam di wajahnya. Park memberinya satu kesempatan lagi, namun pria itu tetap bungkam. Tanpa ampun, Park menghajarnya hingga tak berdaya. Sementara itu, di dalam markas persembunyian mereka yang suram, para preman merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan. Namun, sang pemimpin memperingatkan agar mereka tidak mabuk berlebihan. Choi duduk dalam diam, wajahnya penuh frustasi. Ia menyuarakan kekesalannya, merasa mereka tak memahami situasi. Ia berharap uang yang ia keluarkan tidak sia-sia dan mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan jika Park menemukan tempat persembunyian mereka. Pemimpin kelompok itu mengakui kebenaran ucapan itu, tapi meragukan Park bisa muncul begitu saja. Ia mengutip pepatah Korea tentang berburu beruang, namun kemudian mengubahnya mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang menghadapi harimau. Tidak ada pisau pemburu harimau, katanya. Jin Song lalu menghampiri Choi dan mencengkram wajahnya sambil mengancam menggunakan pecahan kaca. Ia meragukan semua senjata yang mereka miliki, tapi teringat bahwa para leluhur dahulu tidak memburu harimau dengan pisau, melainkan menggunakan sekelompok anjing pemburu yang terus menggonggong dan mengejar sang harimau hingga kelelahan. Jin Song bermaksud menerapkan taktik yang sama kepada Park. Ia ingin anak buahnya terus-menerus mengusik, menghancurkan ketenangan, dan memaksa Park menuju titik kelelahan hingga akhirnya tumbang untuk selamanya. Tiba-tiba, suara deras menghantam pintu besi, membuat seluruh geng yang ada di dalam ketakutan. Dentuman itu bahkan membuat daun pintu bergoyang. Jin Song segera memerintahkan anak buahnya untuk mengecek, meski pria itu tampak kesal. Namun begitu ia mengintip keluar, ia melihat Park berdiri di sana dengan tatapan tajam yang penuh niat membunuh. Seluruh ruangan mendadak hening, semua terkejut bagaimana Park bisa menemukan tempat persembunyian mereka secepat itu. Tapi pemimpin mereka tetap tenang dan yakin bahwa Park takkan mampu menembus pintu besi. Beberapa menit berlalu dan semua mulai mengira bahwa Park telah pergi. Salah satu dari mereka bahkan berpikir Park mungkin takut. Namun ekspresinya langsung berubah saat melihat sebuah tangan menggantung dari balkon. Dalam sekejap, Park melompat masuk dan menghancurkan jendela balkon, membuat semua orang terdiam karena mereka berada di lantai 3. Tanpa membuang waktu, Park mulai menghajar satu persatu para preman. Tubuh-tubuh terlempar, suara benturan memenuhi ruangan. Park melumpuhkan beberapa pria dalam hitungan detik dan berbalik untuk menghajar sisanya. Ketika seluruh geng menghadangnya, Choi merasa panik, tapi ia memperhatikan bahwa Jin Song masih tertenang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa pemimpin mereka mungkin masih menyimpan jurus rahasia. Dalam hatinya, ia berharap Jin Song dan anak buahnya mampu mengalahkan Park. Namun, harapannya hancur saat Jin Song memerintahkan serangan dan seluruh anak buahnya maju dengan senjata. Park tidak gentar sedikit pun. Ia menangkap salah satu dari mereka dan membantingnya ke dinding. Saat seseorang preman lain mencoba menyerang dari belakang, Park menghajarnya dan menjatuhkannya ke lantai. Salah satu anak buah berambut kuning memukul kepala Park dengan tongkat hingga patah dan merasa yakin telah melukainya. Namun keyakinan itu langsung runtuh saat Park melemparkannya keluar jendela dari lantai 3. Di luar, seorang gadis biker tiba-tiba muncul dan menghampiri preman yang terkapar. Kesadarannya mulai memudar, tapi ia masih sempat memberitahu bahwa Park sedang bertarung di atas. Sebelum sempat berbicara lebih banyak, gadis itu menghantam kepalanya dengan helm dan pergi begitu saja. Gadis biker itu kemudian menghubungi Junwoo dan mulai memberitahu situasi Park. Junwoo sempat terdengar khawatir, tapi gadis itu malah mulai membicarakan tas lucu yang ia lihat secara online dan menuntut bayaran untuk informasi lebih lanjut. Dengan kesal, Junwoo akhirnya mengirim uang dan menerima lokasi Park di dalam apartemen tersebut. Di dalam ruangan, Jin Song akhirnya berdiri sendiri, satu-satunya yang tersisa. Choi terkapar di sisi lain ruangan, wajahnya penuh babak belur. Jin Song mengaku bahwa mereka sama sekali tak mampu melawan Park. Ia berasumsi bahwa dirinya masih hidup karena Park menginginkan sesuatu darinya. Tapi Park hanya ingin menyisakan yang terburuk untuk yang terakhir. Ia langsung mencekik Jin Song yang mencoba melawan dengan tongkat.
namun segera dihantam hingga tersungkur. Park lalu menghajarnya tanpa ampun. Saat pukulan demi pukulan menghujani wajah Jin Song, seorang anak laki-laki dengan air mata di wajahnya menghentikan Park. Ia memohon agar Park berhenti, merasa semuanya tak adil. Ia sudah cukup menderita sebagai yatim piatu dan tak sanggup lagi menanggung beban hidup. Park terdiam mendengarkan keluh kesahnya, tapi anak itu semakin kehilangan kendali, mempertanyakan apa dosanya hingga harus menanggung semuanya. Junwoo akhirnya muncul dan melihat kehancuran yang ditinggalkan Park. Bocah itu ketakutan mengira Junwoo adalah dalang di balik semua ini. Junwoo kemudian memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk membayar kerusakan. Bocah itu menuntut 10 juta won, namun Junwoo memberinya 50 juta, membuatnya bungkam seketika. Jin Song yang terbaring lemah menyebut Park sebagai monster sungguhan, merasa bahwa tak mungkin ada manusia sekuat itu. Ia menyadari bahwa ia telah kalah sejak awal dan dengan cerdik mencoba menyelamatkan diri dengan melompat dari gedung. Hampir saja ia berhasil, namun Park menangkap kerahnya dan mencoba menariknya kembali karena urusannya belum selesai. Jin Song yang tahu dirinya akan mati jika tetap di situ mengeluarkan pisau untuk menakuti Park. Park pun melepaskannya dan tubuh Jin Song jatuh ke tanah dari lantai 3. Meski penuh luka, ia masih mampu bangkit dan melarikan diri. Salah satu anak buah yang terluka mulai tertawa dan menyebut Park bodoh karena kini ia telah terjebak dalam masalah besar. Ia mengingatkan bahwa ayah Jin Song adalah ketua perusahaan pengiriman raksasa, PJ Haiwon. Menurutnya ayah mereka pasti akan membuat Park dan Junwoo menghilang tanpa jejak. Junwoo tersenyum licik begitu mengetahui hal ini. Sementara itu, Jin Song akhirnya tiba di rumahnya. Ia menemui ayahnya, Hwang Heryong, ketua dari PJ Haiwon, yang langsung menunjukkan kekhawatiran melihat luka di tubuh putranya. Jin Song memohon agar ayahnya melenyapkan 2 orang yang menyerangnya. Heryong menatapnya tajam dan mengingatkan bahwa jika ingin permintaannya dipenuhi, ia harus bersikap meyakinkan. Dengan ekspresi menyeramkan, Heryong memerintahkannya untuk memohon seperti hidupnya bergantung padanya. Jin Song menurut dan menyatakan keinginannya untuk melihat 2 musuhnya mati. Heryong akhirnya tersenyum puas dan menghubungi anak buahnya, memerintahkan agar 2 tong disiapkan karena ia berniat memburu 2 bocah nekat. Mereka pun menuju ke sebuah lokasi konstruksi. Junwoo menganggapnya konyol dan bodoh karena mengerahkan pasukan sekelas gorila hanya untuk urusan anak sekolah. Heryong menyebut Junwoo sombong dan mempertanyakan mengapa ia begitu ingin mati. Junwoo melangkah maju dengan percaya diri dan menyatakan bahwa tidak ada yang ingin mati. Ia datang dengan sebuah rencana dan meminta Heryong menebaknya. Pria itu bingung, tapi raut wajahnya langsung berubah saat mengenali siapa Junwoo sebenarnya. Ketakutan mulai muncul dan mendadak ia menerima telepon penting. Dalam hitungan detik, wajah Heryong memucat ketika ia mengetahui bahwa kesepakatan pengiriman dengan afiliasi OJ telah dibatalkan atas perintah pribadi Junwoo. Junwoo tertawa puas menyadari bahwa rencananya akan berjalan sempurna. Heryong langsung berlutut memohon dengan putus asa. Anak buahnya kebingungan, namun Heryong memerintahkan mereka diam karena kini ia harus tunduk sepenuhnya. Junwoo memerintahkannya untuk menyingkirkan semua orang-orangnya terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, seluruh pasukan Heryong pun pergi. Heryong kembali memohon karena perjanjian itu berarti segalanya bagi perusahaannya. Ia yakin perusahaannya takkan bertahan tanpa kerja sama itu. Junwoo tak keberatan membantu meredakan kekacauan, tetapi menegaskan bahwa ia tak ingin citra perusahaan yang bersih tercemar karena berhubungan dengan ayah dari seorang bos gangster. Heryong dengan nada tegas berjanji bahwa ia akan memastikan putranya tidak akan pernah kembali menjejakkan kaki di Korea. Namun ketika Jin Song mencoba menyela, Heryong langsung melayangkan pukulan ke wajahnya dan menghajarnya tanpa ampun. Junwoo yang menyaksikan kejadian itu hanya tertawa kecil, meskipun akhirnya memerintahkan agar Heryong menghentikannya karena menurutnya itu sudah cukup. Baginya, mengirim anak itu ke luar negeri justru terdengar seperti hadiah, bukan hukuman. Ia pun mengusulkan gagasan sendiri untuk mendisiplinkan bajingan itu. Heryong yang siap melakukan apapun demi menyelamatkan perusahaannya mendengarkan dengan serius saat Junwoo menjelaskan bahwa kekacauan yang ditimbulkan Jin Song telah merugikan hingga 50 juta won, jumlah yang terlalu besar hanya untuk membayar kebodohan. Junwoo kemudian menyebut bahwa keluarga mereka memiliki bisnis peternakan laut, dan dari sinilah ide itu mengalir. Jin Song mulai menyadari kemana arah pembicaraan ini dan akhirnya memahami bahwa nasibnya benar-benar sudah tamat. Tidak punya pilihan lain, ia pun mulai bekerja di kapal peternakan laut milik ayahnya. Di sisi lain, di dalam sebuah bangunan besar, Park duduk bersama Junwoo. Ia merasa Junwoo seperti seorang penjahat, dan Junwoo pun tak menyangkal bahwa ia memang tidak bermain secara adil. Namun ia menasihati Park agar tidak terlalu serius dalam menghadapi masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan uang. Sebab ia tak ingin Park terluka tanpa alasan yang masuk akal. Saat Park mencoba bersikap tegar,
gadis yang kemarin muncul dan langsung menyadari adanya memar di leher Park, Junwoo lalu memperkenalkan gadis itu sebagai rekan baru mereka, seorang selebritas yang bersedia memberi informasi untuk menjatuhkan Nexus. Gadis itu terlihat sedikit canggung saat mendengar label tersebut. Namanya adalah Choi Seo-hyun, dan ia agak terkejut karena sempat membayangkan bahwa Park akan tampak seperti supir truk, bukan pria berpenampilan rapi seperti ini. Ia melontarkan pujian, namun Junwoo mengingatkan agar tidak terlalu dekat dengannya. Gadis itu malah membalas dengan sikap usil dan menyatakan lebih suka pria dengan model seperti supir truk. Junwoo mengingat kembali tingkah bodohnya di panggilan sebelumnya, tetapi Seo-hyun tak peduli dan langsung meminta pembahasan serius tentang rencana mereka. Dengan sedikit kesal namun tetap tenang, Junwoo menyampaikan bahwa mereka ada di sana untuk menyusun strategi baru. Namun Seo-hyun justru merasa mereka tak butuh rencana karena menurutnya Park bisa dengan mudah menghajar semua orang. Tapi Junwoo mengingatkan bahwa Nexus kini sudah tumbuh terlalu besar dan Park takkan mampu menghadapi mereka sendirian. Ia memutuskan untuk memulai dari kekuatan tempur mereka. Ia melemparkan sebuah berkas ke meja dan mengungkapkan bahwa seseorang mungkin akan bergabung dengan mereka. Park langsung mengenali nama sekolah yang disebut dan menebak itu adalah Kim Dong-hyun. Junwoo mengiyakan dan menjelaskan bahwa Dong-hyun adalah orang yang dulu pernah berdiri bersama Park melawan Nexus. Park mengingat bahwa Dong-hyun mengalami cedera lutut saat pertempuran pertama mereka, yang akhirnya menghancurkan seluruh hidupnya. Junwoo dengan egois menegaskan bahwa ia tetap membutuhkan pria itu. Park terdiam, namun Junwoo meyakinkannya bahwa mereka semua profesional. Ia melihat ini sebagai peluang bagi Park untuk berdamai dengan sahabat lamanya, sekaligus membersihkan sekolah yang telah dipenuhi oleh pengaruh Nexus. Di SMA Dongyeon, geng sekolah sedang mengadakan pertemuan. Salah satu dari mereka mengabarkan bahwa Choi telah dikirim ke lembaga permasyarakatan remaja karena kasus perundungan dan kekerasan. Mereka semua tertawa mengejek, namun ada yang merasa bahwa mereka tetap harus membalas dendam pada orang yang bertanggung jawab atas nasib Choi. Karena bagaimanapun juga, ia masih bagian dari geng. Informan mereka mengungkapkan bahwa orang itu adalah Han Jun Park. Semua orang menjadi sedikit terkejut, termasuk Kyung Chul yang mengingat bahwa Park dulunya bersumpah akan hidup tenang. Saat mereka masih membahas situasi itu, seorang siswa tiba-tiba masuk dan mengumumkan bahwa Park telah pindah ke sekolah mereka. Geng itu pun terkejut. Di kelas baru, Park memperkenalkan diri dan menyatakan dengan tenang bahwa ia datang untuk menghancurkan mereka semua. Seluruh kelas menatapnya dalam diam. Guru tertawa dan menunjukkan tempat duduknya. Park berjalan tenang menuju tempat duduk di samping Ju Woo-min yang segera berbicara dan mengatakan bahwa ia sempat diperingatkan untuk tidak macam-macam dengan Park, tetapi tetap merasa tertantang. Ia mengaku baru pindah 2 tahun lalu dan sudah sering mendengar nama Park, sehingga ia ingin tahu apakah reputasinya memang layak. Ia meminta pertarungan yang adil, namun Park tak menanggapi sedikit pun. Kesal karena diabaikan, ia menampar Park untuk memperjelas maksudnya. Park langsung menghantam kepalanya dengan satu pukulan, membuatnya terkapar dan mengejutkan seluruh kelas. Sementara itu, di tempat latihan pukul bola, Seo-hyun masih merasa keputusan untuk merekrut Dong-hyun adalah langkah buruk. Ia mengaku mengenal banyak pria tangguh untuk pekerjaan itu dan yakin Junwoo hanya memilih teman Park karena cedera lututnya. Junwoo menyangkal dan menyebut Dong-hyun sebagai pria paling tangguh yang ia kenal. Banyak orang meremehkannya karena tubuh kecilnya, tapi mereka lupa dengan semangat pantang menyerah yang dimilikinya saat melawan Nexus. Junwoo percaya orang dengan semangat seperti itu bisa patah tapi takkan pernah tunduk. Seo-hyun masih ragu akan kegunaan pria dengan lutut rusak. Namun Junwoo yakin meski Dong-hyun mungkin kehilangan kekuatannya dulu, ia akan menemukan kelebihan baru. Seo-hyun terdiam dan menyindir bahwa Junwoo seharusnya menulis buku motivasi saja. Di sekolah, Park berjalan di lorong dengan para preman mengawasi. Ia akhirnya menemukan sahabat lamanya, seorang siswa datang dan menendang Dong-hyun karena terlambat membawa cemilan. Ia merasa uangnya sia-sia dan mulai memukulinya agar jerak. Preman lain menganggap kekerasan tak lagi efektif, namun si bajingan yakin bisa membuat Dong-hyun semakin takut dan lebih cepat bekerja. Jadi ia terus menghajarnya. Park menyaksikan semuanya dengan ekspresi dingin. Di kantor Junwoo, Seo-hyun akhirnya setuju untuk merekrut Dong-hyun, tapi tetap meragukan apakah Park adalah tipe orang yang bisa berdamai dengan sahabat lama. Ia merasa akan lebih cepat jika menggunakan uang. Namun Junwoo menjelaskan bahwa Dong-hyun bukan tipe yang peduli uang. Ia mengingatkan bahwa Dong-hyun dulu ikut melawan Nexus karena Park Han-jun melakukannya. Junwoo menganggap itu bodoh, tapi dari apa yang ia pelajari, musuh teman adalah musuhnya juga. Dan ketika Dong-hyun melihat temannya dipukuli, itulah saat ia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Di sekolah, Dong-hyun akhirnya mendapat jeda dan duduk untuk beristirahat. Park mendekat dan menyapanya. Dong-hyun sudah tahu alasan Park pindah ke sana. Ia ragu hal itu akan berhasil karena geng yang mereka lawan sudah terlalu kuat.
bukan hanya dari jumlah orang, tapi juga kekuatan finansial. Menurutnya, semuanya sudah berakhir. Park menegaskan bahwa kali ini ia datang untuk menang. Dong Hyun menganggap itu delusi karena semangat Park sebelumnya juga tak menyelamatkannya dari kehancuran. Park terdiam lalu menantangnya untuk menyaksikan sendiri. Dari jendela sekolah, pemimpin geng mengawasi mereka dan menganggap Park lemah karena mendekati Dong Hyun. Ia segera memerintahkan anak buahnya bersiap untuk menghancurkan Park. Sementara itu, di rumah sakit, dokter merasa lega karena Dong Hyun mulai menjaga diri, tapi memperingatkannya bahwa ia bisa kehilangan mobilitas selamanya jika terus menunda. Ia menyarankan Dong Hyun untuk segera menemui ahli bedah meskipun biayanya mahal. Saat Dong Hyun hendak pergi, Kyung Chul muncul dan bertanya tentang isi percakapan tadi. Dong Hyun tidak mengerti kenapa pria itu ada di sana, namun Kyung Chul menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengecek kondisi mantan nomor 1. Ia menyebut bahwa ia melihat pertemuan antara Dong Hyun dan Park, dan kini ia datang untuk memastikan apakah pria itu benar-benar telah pulih, karena ia berniat menghancurkannya sekali lagi. Namun, Dong Hyun mengingatkan bahwa tidak mungkin dia bisa menghadapi semua itu sendirian, bahkan jika ia sudah pulih sepenuhnya. Kyung Chul yang mendengar ucapan itu merasa tersinggung dan langsung menendangnya. Ia menyeringai dan memperingatkan bahwa dirinya bukan lagi seseorang pengikut dan tak akan menoleransi kelakuan konyol. Ia kembali mengungkit kejadian masa lalu dan menyebut bahwa loyalitaslah yang hampir melumpuhkan Dong Hyun. Sementara Dong Hyun sendiri menunjukkan bahwa Kyung Chul lah yang berkhianat dan bergabung dengan geng murahan itu. Ia menyebut pengkhianatan itu keji, namun Kyung Chul hanya tertawa mengabaikan pendapatnya karena ia tak ingin menjadi pengecut yang setia. Ia meragukan Dong Hyun masih sanggup mempertahankan kesetiaannya kali ini. Di sekolah, Park duduk diam ketika sebuah pengumuman mulai terdengar. Kyung Chul memperkenalkan dirinya dan mengumumkan kepada seluruh sekolah bahwa Han Jun Park, sosok terkenal yang 2 tahun lalu menantang Nexus, kini hadir untuk menghancurkannya. Ia menganggap hal itu sebagai tantangan dan memperingatkan Park agar bersiap. Satu kelas berdiri serentak mulai bersiap untuk bertarung. Kyung Chul mengakui bahwa ia tak mampu melawan dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi ia juga tak tertarik bermain adil. Pasukan siswa pun mulai baris menuju kelas Park, membawa senjata di tangan, sementara pemimpin mereka memberi perintah untuk mengajarkan Park sebuah pelajaran. Namun, beberapa siswa mendadak terlempar keluar dari kelas dengan tubuh penuh luka. Mereka yang didorong langsung ketakutan menyadari bahwa Park telah mengalahkan seluruh kelas sendirian. Saat Park keluar dari ruang kelas dengan ekspresi kejam, ia mengundang mereka semua untuk menyerangnya. Kerumunan siswa menyerbu bersamaan, tapi Park tetap berdiri dan menghadapi mereka tanpa ragu sedikit pun. Ia menghajar satu persatu dengan keganasan yang tak terbendung. Di tengah kekacauan itu, Dong Hyun mencoba menahan diri dan tidak terlibat. Seluruh sekolah berusaha menjatuhkan Park, tapi ia mampu menghadapi semuanya sendirian. Para siswa mulai menyadari bahwa lawan mereka benar-benar gila dan tak sedang bercanda soal menghancurkan mereka. Mereka mencoba menjebaknya dan untuk sesaat Park terdesak serta berhasil ditahan. Beberapa siswa mulai menghajarnya, namun dengan cepat ia membebaskan diri dan kembali menghancurkan siapapun yang berada di dekatnya. Tubuhnya hampir tak sanggup berdiri, tapi semangatnya tak goyah. Saat ia kembali masuk ke dalam, Park menemukan lebih banyak siswa yang sudah menantinya. Mereka kecewa melihat kondisi yang kelelahan. Padahal pertunjukan baru saja dimulai. Mereka segera menyerbu, sementara Dong Hyun masih duduk di kelas, berpikir bahwa semua ini sia-sia. Ia yakin Park tak akan mampu menang, dan semua usahanya akan berakhir percuma. Seo Hyun muncul dan menebak bahwa Park mungkin sudah mencapai batasnya. Ia menegur Dong Hyun karena mengabaikan sahabatnya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai rekan Park. Dong Hyun merasa malu, namun tetap mengakui bahwa ia terlalu lemah untuk bertarung. Seo Hyun hanya tersenyum dan mengungkapkan bahwa ia sudah tahu. Ia memberitahu bahwa Park sudah memperkirakan semuanya sejak awal. Meskipun sempat disuruh kabur, Park tetap memilih untuk bertahan. Ia mengatakan bahwa alasan Park terus bertarung adalah demi membuktikan sesuatu kepada sahabatnya. Ucapan itu membuat Dong Hyun mengingat kembali kata-kata Park. Lalu ia terdiam. Seo Hyun meyakinkannya bahwa ia tak akan menyesali keputusannya ini, dan Dong Hyun mulai mempertimbangkan semuanya kembali. Di lorong sekolah, Park akhirnya menyelesaikan pertarungannya. Napasnya tersenggal, tubuhnya babak belur, tapi ia tetap berdiri. Saat itu, Kyung Chul muncul bersama pasukan baru. Ia memuji kekuatan Park, namun meragukan bahwa Park masih mampu bertarung melawan 10 siswa terkuat di sekolah. Tanpa basa-basi, Park kembali memasang kuda-kuda. Sebelum serangan mereka mengenai Park, Dong Hyun tiba-tiba muncul dan menghantam salah satu dari mereka dengan tongkat pel. Ia berharap Park berhenti mengambil semua perhatian. Para preman mengumpat dan menyebut Dong Hyun pengecut, tapi Kyung Chul memerintahkan mereka tenang karena mereka bisa menghabisi keduanya sekaligus. Serangan pun mengarah ke Dong Hyun, tapi ia dengan cekatan menjatuhkan salah satu dari mereka. Meski rasa sakit menyerang, ia tetap melawan bersama Park. Mereka saling menghantam musuh tanpa henti, menciptakan kekuatan gabungan yang sulit dibendung. Para siswa mulai panik, tak menyangka target mereka sekuat ini. Di tengah pertarungan, Park meminta maaf, sementara Dong Hyun mengaku bahwa dulu ia membenci Park karena kejadian masa lalu.
Tapi ia sadar bahwa ia hanya mencari seseorang untuk disalahkan. Park hanya tersenyum mendengar itu, namun momen singkat itu dihancurkan oleh kehadiran sang pemimpin yang mencoba menyerang mereka berdua. Mereka berhasil menghindar dan Dong Hyun menyatakan keinginannya untuk menghadapi pria itu sendiri. Ia dan Park berlari menuju ke sebuah ruangan, sementara si pemimpin mengejar sambil mengejek. Tapi Park menghentikannya, melemparkannya ke dalam ruangan dan Dong Hyun menguncinya dari dalam. Ia ingin menyelesaikan ini tanpa gangguan. Kyung Chul menganggap itu bodoh, namun Dong Hyun menjawab bahwa bagi seseorang yang tak punya teman, mungkin memang terlihat bodoh. Kyung Chul marah dan menyerang, tapi Dong Hyun menghajarnya dan mendorongnya mundur. Kyung Chul tetap gigih dan menyeret kaki Dong Hyun lalu melemparkannya ke pintu kaca hingga pecah. Senjatanya hancur dan Kyung Chul percaya Dong Hyun takkan bisa melawan lagi. Namun Dong Hyun membuka bajunya dan melilitkannya ke tangan. Kyung Chul menganggapnya lucu, tapi dalam pertarungan sengit, Dong Hyun menggunakan kain itu untuk mencengkram wajah lawan dan membantingnya ke tanah. Ia mulai menghantam wajah pria itu, tapi Kyung Chul datang dan menarik kakinya, menjatuhkannya juga. Meski akhirnya bebas, Kyung Chul menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang sama lagi dengan mencengkram kaki Dong Hyun yang cedera. Teriakan kesakitan pun terdengar membuat Dong Hyun melepaskan cengkramannya. Pemimpin itu bangkit sambil terengah dan bersumpah akan membalas, namun Dong Hyun memintanya berhenti, mengejutkan lawannya yang mengira ia sudah jera. Meski tubuhnya hampir tumbang, Dong Hyun tetap berdiri, tapi Kyung Chul mulai menghajarnya lagi hingga akhirnya ia terjatuh. Keletihan membuat Kyung Chul ingin pergi, tapi Dong Hyun memintanya berhenti sekali lagi dan mulai mengumpulkan pecahan kaca. Kyung Chul merasa geram dan menyerbu tanpa berpikir panjang. Sahabat Park memanfaatkan momen itu untuk melemparkan pecahan kaca dan melayangkan sebuah pukulan uppercut yang telak menghantam Kyung Chul tanpa ampun. Ia terus menghajar lawannya, mengakui bahwa mungkin tak ada yang akan memahami alasannya, tapi ia tak ingin merasa malu di hadapan Park jika kalah dalam pertarungan ini. Kyung Chul mulai kehilangan penglihatan setelah menerima pukulan bertubi-tubi, dan di saat yang menentukan, Dong Hyun mengingat kembali semua yang telah ia lalui, lalu melayangkan pukulan terakhir yang membuat si otot besar itu tumbang. Meski kakinya terasa sangat sakit, ia mengabaikannya dan berjalan keluar untuk mendapati kenyataan bahwa sahabatnya juga berhasil menang. Park langsung merangkul sahabatnya yang terluka sambil tertawa puas. Mereka berdua meninggalkan sekolah itu dengan langkah tertatih-tatih namun penuh kemenangan. Di sisi lain, ketua dewan sekolah, Dong Yeon, tiba di lokasi dan terperangah menyaksikan kondisi sekolah yang porak-poranda. Ia mengetahui bahwa semua ini dilakukan oleh Park. Melihat kehancuran yang terjadi karena satu orang, ia tertawa kecil namun segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Saat akhirnya ia akan berhadapan langsung dengan Park, pengacara Park menyampaikan bahwa mereka tak akan mencampuri urusan antar murid. Namun mereka tak keberatan ikut campur jika urusannya sudah melibatkan orang dewasa. Dong Hyun mulai memahami siapa yang ada di balik semua ini. Namun ia merasa semuanya tak adil karena negara ini seharusnya diatur oleh hukum. Meski begitu, ia menjatuhkan beberapa koper dan meyakini bahwa isi di dalamnya akan membuat Dong Hyun puas. Dong Yeon menyeringai dan menyuruh anak buahnya memeriksa isi koper tersebut. Ia menegaskan bahwa selain tumpukan uang kuning, tak ada hal lain yang bisa membuatnya puas. Namun saat koper dibuka, yang ditemukannya hanyalah buku pelajaran. Dong Yeon bingung melihat isinya hingga Kim menyuruhnya membaca judul-judul yang tertulis. Di sana terdapat informasi tentang geng mereka yang merekrut lulusan SMA Dong Yeon, disertai bukti penggelapan subsidi, penipuan pajak, dan berbagai kejahatan lainnya. Pengacara itu memberi peringatan untuk segera mundur karena ia siap menggali lebih dalam. Amarah menyelimuti Dong Yeon. Ia mengancam balik dan mengingatkan situasi yang sedang dihadapinya. Bertanya-tanya mengapa pengacara itu tetap tenang. Pria berkacamata itu menyampaikan bahwa masalah tidak akan selesai hanya dengan kematian seseorang. Jika organisasinya dan firma hukum KR saling menghancurkan, ia meragukan kemenangan akan berpihak pada Dong Yeon. Bahkan ancaman pembunuhan pun dianggap cukup sebagai alasan untuk memulai pertarungan berdarah. Dong Yeon akhirnya menahan diri dan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata. Ia langsung menanyakan apa yang diinginkan Kim. Dengan tenang, pria itu meminta kendali penuh atas sekolah, membuat Dong Yeon terkejut. Sementara itu, di rumah sakit, Seo Hyun merasa sulit percaya bahwa Park bisa bertahan melawan seluruh sekolah dan tetap keluar dalam keadaan selamat. Park hampir menjawabnya, namun dokter masuk dan mengabarkan bahwa ia sendiri tak tahu bagaimana Park bisa bertahan sejauh ini. Namun ada satu kabar baik, operasi Dong Hyun telah berhasil total. Mendengar hal itu, senyum pun merekah di wajah Park. Di sebuah bar mewah, Junwoo duduk dengan tenang di dekat pria dan seorang wanita yang sedang mewawancarinya. Ia membaca berita tentang kejadian di sekolah dan tersenyum puas. Setelah wawancara selesai dan sang wanita pergi, Kim Chan-soo mengenali Junwoo dan segera paham mengapa jadwal timnya dibatalkan. Ia menduga Junwoo adalah dalang di balik wawancara majalah itu. Chan-soo merasa tersanjung karena orang seperti Junwoo sengaja mencarinya. Namun Junwoo menatap tajam dan meminta untuk tidak berbasa-basi. Ia duduk mengingatkan Chan-soo tentang masa lalu mereka. Chan-soo tersenyum menyatakan bahwa ia masih mengingat semuanya. Namun banyak hal telah berubah.
Ia memuji pencapaian Junwoo dan mengaku dirinya kini hanyalah seorang gamer. Tapi Junwoo tak tertipu oleh keramahan itu dan menegaskan bahwa ia takkan melupakan semuanya begitu saja. Dengan senyum licik, Junwoo mengungkapkan bahwa ia telah menghancurkan Dongjeon. Chansu tetap tenang dan memilih meninggalkan tempat itu. Ia sempat mengulurkan tangan, namun Junwoo mengabaikannya tanpa menunjukkan minat sedikit pun. Ia berharap Chansu bisa tetap tersenyum seperti itu saat mereka bertemu kembali. Setelah keluar dari restoran, ekspresi Chansu berubah menjadi kesal dan marah. Junwoo merasa sedikit lega karena sebelumnya ia sempat khawatir dirinya masih terlalu peduli pada dendam itu. Tapi kini ia sadar bahwa semua kekhawatiran itu tak beralasan. Wajah Chansu saja sudah cukup membuat amarahnya menjala kembali. Di dalam mobil, sopir Chansu bertanya apakah ia akan mengambil tindakan. Pria itu menyebut bahwa pertarungan di sekolah adalah semacam undangan dan ia pasti akan membalas. Ia bahkan yakin bahwa pertempuran ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Korea. Di sebuah gedung megah, Choi Tae-soo masuk ke ruangan yang penuh dengan pria. Ia bertanya mengapa ia dipanggil untuk pertemuan mendesak ini, sementara yang lain juga menunjukkan rasa frustasinya. Seon-hyo mencoba menenangkan mereka dan menyarankan untuk tidak bersikap pasif. Para pemimpin akhirnya berkumpul dan mulai membahas nama yang membuat mereka resah. Park Han-jun. Lee Mon-gil mengira orang itu telah menghilang setelah hidupnya dihancurkan oleh geng. Yang lain pun mengingat hal serupa. Baik Dong-cheon yang baru mendengar nama itu merasa asing dan tak tahu apa yang sedang dibicarakan. Lee Mon-gil tertawa namun menganggap wajar jika orang baru seperti Dong-cheon tak tahu apa-apa. Ia mulai menjelaskan bahwa Park adalah duri dalam daging bagi seluruh geng. Ia dulunya memimpin satu distrik kecil yang dikuasai Nexus, tapi Park tak pernah menyerah yang membuat geng itu merasa terhina. Yang lebih parah, keberanian Park menyebar, membuat semakin banyak orang terinspirasi. Nexus pun menghadapi lebih banyak musuh. Mereka telah mengerahkan segala yang dimiliki untuk menghancurkan siapapun yang menentang. Tapi tak semuanya berjalan sesuai rencana. Karena itulah mereka semuanya berkumpul. Hal tak terduga telah terjadi. Mereka pernah melawan Park dengan seluruh kekuatan, namun tetap kalah di setiap pertempuran. Nexus pun nyaris runtuh hanya karena satu orang. Dong-cheon merasa sulit mempercayai cerita itu, tapi Lee Mon-gil yakin semuanya akan masuk akal setelah Dong-cheon melihat orang itu dengan matanya sendiri. Ia menyebut Park sebagai binatang sungguhan, sementara Dong-cheon tertawa terbahak-bahak dan menyebut semua orang sebagai pengecut karena mereka kalah hanya oleh satu orang. Para pemimpin menjadi geram dan Lee Mon-gil memperingatkannya agar diam sebelum diingatkan kembali pada posisinya. Kim Ji-hyuk mencoba meredakan suasana dan menyatakan bahwa ucapan Dong-cheon memang ada benarnya. Choi Tae-soo ikut menyetujui walau merasa semua itu sudah terlalu usang. Ia menganggap reaksi mereka berlebihan, tapi Jo Chong-gyu segera memerintahkan semua untuk tetap waspada. Ia tahu bagi mereka hal ini mungkin tak berarti, namun bagi seseorang seperti Park, kelengahan sekecil apapun bisa menjadi celah besar. Chansu akhirnya tiba dan menyapa semua orang, meminta maaf karena harus mengumpulkan mereka secara mendadak dan berjanji akan mentraktir makan malam. Chansu memberitahukan bahwa Park sudah memulai langkahnya dan pertempuran berdarah tak lagi bisa dihindari. Ia sudah memutuskan, hanya saja perlu pertemuan tatap muka sebelum segalanya benar-benar dimulai. Tae-suk tidak keberatan dengan keputusan itu, meskipun ia menganggap semua ini berlebihan hanya untuk urusan sekolah kecil yang tak berarti. Namun saat melihat ekspresi Chansu, ia langsung bungkam dan mempertanyakan apakah semua ini memang sepenting itu. Dalam keheningan yang tegang, In-soo tiba-tiba angkat bicara dan menyatakan bahwa keputusan itu memang benar. Ia bersedia menangani masalah ini sendiri. Chansu tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar yakin, karena kali ini uang tidak akan berguna lagi. Musuh mereka punya pendukung kuat di belakangnya, jadi persiapan harus benar-benar matang. In-soo menyentuh bekas luka di wajahnya dan dengan dingin menyatakan bahwa ia sudah bersiap sejak pertama kali luka itu muncul. Chansu tampak puas dan menyerahkan urusan ini pada In-soo, lalu bertanya apakah ada yang keberatan. Semua pemimpin sepakat dan Dong-cheon bahkan tampak bersemangat karena Park sempat membuat mereka porak-poranda sebelumnya. Chansu secara resmi memerintahkan para pemimpin cabang Incheon untuk menyelesaikan masalah ini dan mengakhiri pertemuan. In-soo tertawa kejam, akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Malam itu, sekelompok geng pengendara motor berkumpul di tempat misterius. In-soo memberitahu mereka bahwa inilah saatnya untuk menghancurkan Park. Seorang biker gemuk dengan wajah kasar maju dan bertanya apakah kini ia sudah diperbolehkan membunuh bocah menjebalkan itu. Sementara itu, Junwoo membawa Park ke sebuah rumah yang telah hangus terbakar. Ia merasa tak adil karena Park tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia memperoleh kekayaan atau mengapa ia sangat membenci Chansu. Ia mengajak Park untuk masuk dan menyatakan kesediaannya untuk menceritakan segalanya. Mereka duduk bersama dan Junwoo mulai mengisahkan apa yang terjadi 2 tahun lalu. Junwoo mengingat sahabat masa kecilnya, Heak, seorang teman yang sangat dekat, yang bahkan sudah ia anggap sebagai keluarga. Di rumah temannya itu, Heak menunjukkan sebuah perangkat lunak AI perdagangan saham yang dapat menganalisis informasi dan membuat strategi pemulihan.
Junwoo langsung tertarik dengan idenya, terlebih setelah mengetahui bahwa sistem AI itu mampu memprediksi pasar hanya dengan membaca pola data. Namun segalanya berubah seketika setelah Park kalah dari Nexus. Geng itu mulai menguasai distrik mereka, dan anak buah Chansu mulai menindas Junwoo. Namun Junwoo bukan tipe yang menyerah dengan mudah pada para bajingan kecil. Jadi ia melawan dengan sekuat tenaga. Heak pun demikian. Keduanya menghadapi geng tersebut meski kemampuan bertarung mereka sangat buruk. Junwoo berharap geng itu akan bosan dan melepaskan mereka. Tapi kenyataan berkata lain, rumah sahabatnya dibakar sebagai bentuk balas dendam. Saat ia menghadapi mereka, para bajingan itu hanya menyebut Heak sebagai orang sial, lalu membungkamnya untuk selamanya dengan kekerasan brutal. Junwoo menjadi tak berdaya, api semangat di dalam dirinya mulai padam. Ia kehilangan harapan dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Ia berencana menghapus keberadaannya dari dunia, dimulai dengan menghapus semua yang berkaitan dengan sahabatnya, termasuk laptop milik Hyak. Namun saat hendak melikuidisasi akun itu, ia terkejut melihat hasil yang telah tercapai. Meski begitu, uang itu tak memantik apapun dalam dirinya. Ia tak peduli lagi, ia hanya berharap sahabatnya bisa melihat hasil dari penemuannya sendiri. Amarah yang amat dalam menyergap hatinya, dan justru karena amarah itu, ia mendapat alasan untuk tetap hidup. Itu adalah uang milik sahabatnya, jadi ia akan menggunakannya untuk menghancurkan Chansu dan seluruh gengnya. Park merasa heran mengapa Junwoo menceritakan semua ini padanya. Tanpa ragu, Junwoo menjelaskan bahwa ia hanya ingin membuat Park merasa bertanggung jawab agar tidak menyerah dalam mengejar Nexus. Malam itu juga, Junwoo menelepon Seohyun dan mengaku telah membagikan kisah kelamnya kepada Park. Seohyun tertawa menduga Junwoo mungkin sedang mencoba mencari teman. Junwoo merasa malu dan menyuruhnya diam, namun Seohyun langsung bersikap serius dan mengingatkannya bahwa para bajingan dari cabang Incheon sedang datang mencarinya. Ia berharap Junwoo tetap waspada karena kali ini lawannya bukan sekedar otot, tapi otot tanpa otak. Junwoo mengangguk pelan, menyadari bahwa mobilnya sudah dikepung. Ia tahu hanya orang bodoh yang berani melakukan penyergapan di tengah jalan seperti ini. Para pengendara motor melemparkan cat ke arah mobil untuk menghalangi pandangan ke jalan. Sang sopir menjadi frustasi tapi berusaha tetap fokus dan menyuruh Junwoo berpegangan erat. Dalam kepanikan itu, Seohyun yang mendengar suara gaduh lewat telepon bertanya apa yang sedang terjadi. Namun Junwoo kehilangan kesadaran setelah kepalanya terbentur karena guncangan dari serangan itu. In-soo mengambil ponsel Junwoo dan menerima telepon dari Seohyun, dan dengan nada sombong menganggap wanita itu sebagai pacar Junwoo. Ia menyuruhnya menyampaikan kepada Park bahwa ia sedang menunggu dengan sabar di pusat distribusi JK Incheon Timur. Seohyun mencoba memperingatkannya, tetapi panggilan itu sudah diputus terlebih dahulu. Ia merasa kesal setelah dipermalukan seperti itu. Sementara itu, Park berjalan pulang sambil memikirkan kembali obrolannya dengan Junwoo. Ia merasa ceritanya agak dilebih-lebihkan karena pada dasarnya ia memang tidak pernah berniat untuk menyerah. Seohyun lalu muncul dengan sepeda motornya dan menyuruh Park segera naik. Ia memberitahu tentang situasi genting yang sedang terjadi. Di tempat lain, Junwoo akhirnya sadar dan mendapati dirinya dikelilingi oleh preman dari Incheon. Sosok berbadan besar yang merupakan tangan kanan In-soo menyadari bahwa Junwoo sudah bangun. Ia sempat ingin memukulnya lagi, tetapi In-soo menghentikannya. Mereka hanya ingin menggunakan Junwoo sebagai umpan untuk menarik Park. Junwoo mengenali mereka dan mulai tertawa keras. Ia menyebut mereka bodoh karena telah menculik ketua perusahaan besar tanpa pikir panjang. Ia mengejek rencana bodoh mereka dan bahkan merasa perlu memperkerjakan mereka hanya karena keluguannya. Namun Junwoo juga mengingatkan In-soo untuk sedikit sadar diri. Ia menyebut mereka sebagai preman terlemah dan masih ingat betul bagaimana 2 tahun lalu In-soo memohon dengan lutut berlutut di hadapan Park. In-soo tetap tenang dan maju untuk mengambil alih situasi. Ia menyebut bahwa mungkin Junwoo tahu sedikit tentang cabangnya, tetapi kemungkinan besar tidak tahu bahwa hanya satu orang yang berlutut waktu itu, bukan seluruh cabang, itu pun bukan dirinya. Junwoo tersenyum santai dan meminta agar lawannya tak terlalu keras terhadap saudaranya, mengingat pria itu pernah berlutut demi menyelamatkan In-soo yang payah. Namun ucapan itu malah menyedot amarah si gendut. Ia mengancam agar Junwoo segera menutup mulutnya. Meski begitu, Junwoo tetap melontarkan sindiran dengan nada congkak, memancing kesabaran si gendut yang akhirnya hilang. Tepat saat ia hendak melepaskan pukulan, seorang anak buah masuk tergesa dan memberitahu In-soo bahwa Park sedang mendekat. Mendengar kabar itu, In-soo menyeringai kejam dan menyuruh si gendut menyimpan tenaganya untuk ancaman yang sebenarnya. Junwoo memuji waktu kedatangan Park yang begitu tepat. Namun si gendut tetap melampiaskan kekesalannya dengan menghantam tubuh Junwoo hingga membentur tembok lalu berjalan penuh amarah menuju pintu masuk. In-soo tetap santai dan menganggap Park bukan ancaman besar. Ia percaya diri karena dulu yang berlutut bukan dirinya. Ia menantang Junwoo untuk menyaksikan sendiri bahwa geng mereka kini berbeda. Di luar, Park dan Seohyun tengah dikejar oleh kawanan Baker. Seohyun mencoba berbagai cara untuk menghindari mereka, namun tetap tak berhasil. Saat Park memberitahu bahwa pengejaran sudah berhenti, Seohyun yang heran langsung menatap ke depan dan menghentikan motornya mendadak. Di depan mereka, si gendut dan para pengikutnya telah menutup jalan.
sang gorila menatap tajam ke arah Park namun masih menahan diri. Ia menyuruh mereka ikut dengannya karena walau sangat ingin menghabisi Park, saat itu juga gengnya punya aturan sendiri untuk 1 lawan 1. Park dan Seo-hyun mengikuti si gendut menuju pusat distribusi. Seo-hyun sempat penasaran dengan tubuh besar si gendut dan terus menggodanya. Namun pria itu tak menggubris. Seo-hyun tetap melontarkan ejekan tentang ukuran tubuhnya yang tak wajar. Hingga akhirnya pria itu tak tahan dan menyuruhnya diam. Namun rasa penasaran Seo-hyun tetap menguasai dirinya. Ia bertanya dengan nada mengejek mengapa mereka masih memburu Park. Padahal pemimpin mereka pernah memohon dengan hina agar tidak dilawan lagi. Pertanyaan itu membuat si gendut kehilangan kontrol dan nyaris menyerang. Tapi Park segera maju dan menyetujui ucapan Seo-hyun. Si gendut tak lagi menahan diri. Ia melupakan aturan dan maju untuk menghajar Park. Tapi Park tetap berdiri tanpa rasa takut sedikit pun. Si gendut yang dulu dikenal sebagai bayi tambun yang berubah drastis setelah masa pubertas dijuluki manusia pemadat oleh orang-orang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan terbang di udara setelah tendangan Park menghantam tubuhnya dan menghempaskannya ke tanah dengan kepala lebih dulu. Anak-anak buahnya terkejut dan langsung bersiap. Park melangkah masuk ke dalam pusat distribusi dengan percaya diri bersama Seo-hyun. Para preman mulai panik dan bersiap menyerang secara bersamaan. Seo-hyun mengejek mereka karena harus menyerang ramai-ramai. Sementara itu, Junwoo berteriak meminta Park segera membebaskannya karena kakinya sudah mati rasa. In-soo melepas jaketnya dan melakukan pemanasan, bersiap menghadapi Park seorang diri. Ia menyapa Park dengan gaya sombong dan Park langsung mengenali bahwa dia adalah adik Man-so. In-soo berubah dengan serius dan langsung melepaskan pukulan. Meski tak terkena langsung, cairan merah mulai mengalir dari pipi Park. In-soo menyampaikan betapa ia sangat menantikan pertarungan ini. Tanpa membuang waktu, ia kembali menyerang. Park berusaha menghindar namun tetap terkena pukulan, membuatnya kaget. In-soo menyatakan bahwa hari ini adalah momen balas dendam atas kehinaan 2 tahun lalu. Park tak menanggapi dan mulai melawan. Tapi setiap tendangannya gagal mengenai sasaran. In-soo dengan mudah menghindari semua serangan. Park berusaha bertahan, tapi In-soo berhasil mendaratkan pukulan lurus ke wajahnya dan mengejeknya karena lambat. Park mundur, merasa frustasi, namun In-soo justru menyuruhnya terus bertarung karena ia belum puas melampiaskan kemarahannya. Dengan ekspresi dingin, ia menyuruh Park bangkit dan kembali bertarung. Setelah pemimpin lama mereka dipermalukan, In-soo tidak pernah berhenti berlatih. Ia merasa terhina karena tahu bahwa kakaknya, orang terkuat di Incheon, berlutut di hadapan Park tanpa perlawanan. Ia bahkan berhenti dari dunia tinju demi menjadi petarung sejati. Sejak itu, ia menempuh jalan berat, menghancurkan 27 sekolah dan berbagai geng demi memperkuat diri hanya untuk menghadapi Park. Namun sekarang, ia merasa kecewa karena Park bahkan tak bisa bertahan. Amarahnya terhadap kejadian 2 tahun lalu belum padam. Ia terus menghajar Park dan mulai membuatnya terpojok. Seo-hyun terkejut dan mulai ragu apakah Park bisa menang. Tapi Junwoo memintanya sabar. Ia sudah menyelidiki Park sebelum memperkerjakannya dan baru tahu bahwa Park tidak punya latar belakang bela diri, hanya pelatihan fisik biasa. Park mampu menghadapi Nexus murni dengan kekuatan dan kemampuan adaptasi. Junwoo percaya bahwa Park akan menang setelah mampu membaca pola serangan In-soo. Namun masalahnya, In-soo sendiri sudah tahu itu lebih dulu. Junwoo tahu bahwa tinju tangan kosong bisa menghasilkan kerusakan serius. Seseorang petinju sejati bisa merobek kulit hanya dengan 1 pukulan. Ia menduga In-soo akan memanfaatkan kekuatannya secara perlahan untuk menghancurkan Park, lalu mengakhirinya dengan 1 serangan kritis. Park mencoba mengumpulkan tenaga dan menyerang, namun In-soo langsung menghentikannya dan menyuruhnya bertarung layaknya pria sejati. In-soo kembali menyerang, tetapi kali ini Park berhasil menghindar dan menangkap kakinya. In-soo menyebut bodoh karena delusional. Park mencoba menjatuhkan tubuh In-soo dengan berat badannya, tapi pria itu sudah bisa membaca gerakannya. Dengan senyum dingin, In-soo menghantam Park dengan lutut dan menyatakan dirinya bukan petinju biasa, melainkan petarung jalanan. Ia melempar tubuh Park ke arah tumpukan kotak, membuat anak buahnya bersorak, mengira pertarungan telah berakhir. Namun In-soo kembali berdiri dan mengambil posisi. Ia menyebut itu baru ronde pertama dan yakin kerusakan yang ditimbulkan akan membuat Park sulit melihat dan menjaga keseimbangan. Ia mengklaim kemenangan sudah di tangannya dan maju untuk mengakhiri segalanya dengan pukulan mematikan. Tapi Park berhasil menghindar, membuat Junwoo tersenyum puas. Akhirnya Park mulai bisa membaca gerakannya. Ia membalas dengan pukulan keras ke arah In-soo, membuat lawannya tak percaya bahwa Park mampu menebak pola serangannya. In-soo mencoba melawan, tapi Park menghajar wajahnya lagi dan terus melancarkan serangan. Junwoo tahu bahwa kecepatan In-soo memang menakutkan, tapi ia juga tahu bahwa Park adalah binatang sejati dalam pertarungan. Menang melawan Park dengan mengandalkan kecepatan saja bukanlah pilihan. Sementara itu, Seo-hyun masih belum mengerti mengapa Park membiarkan dirinya terus dipukul tanpa berusaha menghindar sejak awal. Junwoo menjelaskan bahwa sejak awal Park tengah mempelajari gaya bertarung lawannya dengan tubuhnya sendiri. Tanpa disadari, ia berhasil mengenali setiap gerakan dan pola milik In-soo. Ketika In-soo nyaris tak mampu menghindari tendangan Park, perasaan frustasi mulai tumbuh dalam dirinya.
Ia merasa seolah dirinya dibaca seperti buku terbuka oleh lawan yang ia benci, dan perlahan mulai menyadari bahwa Park bukan sekedar petarung kuat, melainkan seorang jenius sejati dalam pertempuran. Meskipun dipukul bertubi-tubi, Inso tidak menyerah. Ia terus bergerak cepat dan melepaskan pukulan demi pukulan dengan kecepatan tinggi, berusaha mengimbangi laju Park yang kini menguasai irama. Junwoo menyaksikan pertarungan itu dengan senyum puas, menyebut momen tersebut sebagai langkah akhir menuju kemenangan. Park yang tak lagi kesulitan membaca gerakan lawannya, melayangkan pukulan uppercut telak yang menggoyak wajah Insu. Saat itu, seberkas kenangan muncul dalam benak Insu tentang kakaknya yang rela menyingkirkan harga diri demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia teringat keyakinan saudaranya bahwa kehancuran sejati adalah ketika seseorang gagal melindungi orang-orang terdekatnya. Walau tubuhnya babak belur, Insu tetap berdiri. Ia tak bisa melupakan bagaimana dulu ia sendiri yang mencemooh kakaknya karena berlutut di hadapan Park. Ia mengingat bagaimana dirinya penuh amarah maju seorang diri demi kehormatan geng mereka, hanya untuk dikalahkan tanpa perlawanan berarti. Kini di hadapan semua orang, Insu tetap bertahan meski hampir kehilangan kesadaran. Ia mulai memahami alasan sebenarnya mengapa kakaknya memilih untuk berlutut. Tak ada satupun manusia yang bisa melawan makhluk sekuat Park. Ketakutan mulai menyusup ke dalam dirinya. Namun ia tahu di pundaknya kini terbebani tanggung jawab seluruh kelompok. Ketika si gendut yang ternyata namanya adalah Donkatsu dan anak buah lainnya bersiap menyerang, Donkatsu dengan lantang memerintahkan semua orang untuk membinasakan Park dan mengaku siap menanggung resiko. Namun teriakan Insu menghentikan mereka. Dengan tubuh gemetar dan lutut menghantam lantai, ia menyatakan kekalahannya. Ia dulu merasa terhina saat melihat kakaknya berlutut, tapi kini akhirnya ia mengerti beratnya keputusan itu. Berlutut di tengah ketidakpastian tanpa satupun dukungan. Bukan Park yang membuat kakaknya terpuruk, tapi orang-orangnya sendiri. Donkatsu mulai putus asa dan meminta pemimpinnya untuk bangkit, sementara anak buah lain merasa malu dan menyuruh Insu untuk berdiri. Namun Insu telah menerima kekalahannya. Junwoo maju dan dengan tajam menegur mereka, menyuruh para preman itu untuk berpikir menggunakan otak. Ia menyatakan bahwa Insu melakukan semua ini demi melindungi mereka yang bahkan tidak layak dilindungi. Ia mencemooh mereka yang ingin mengeroyok Park dan menegaskan bahwa kemenangan sejati hanyalah milik mereka yang mampu melindungi hal yang mereka cintai. Para preman itu tertunduk malu. Junwoo menatap Insu meludahi tinjunya sendiri dan memukul wajah pria itu sebagai balasan karena telah menculiknya. Namun ia mengaku merasa puas dan bahkan menyatakan bahwa ia cukup murah hati karena tidak menyeret mereka ke penjara. Junwoo menutup pembicaraan dengan membicarakan utang mereka kepada Nexus. Ia tahu geng ini punya utang besar yang diwariskan oleh pemimpin lama mereka demi mensejahterakan keluarga anak buahnya. Lalu dengan santai ia mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa semua utang itu telah ia lunasi. Para preman itu bingung saat Junwoo berjalan meninggalkan tempat itu. Insu bertanya mengapa ia begitu baik. Junwoo menjawab bahwa meskipun alasannya egois, bantuan itu tidaklah gratis. Ia menyuruh mereka memeriksa pesan yang dikirimkan ke ponsel mereka. Di dalamnya, ia memberitahu bahwa ia telah membayar seluruh biaya kuliah mereka. Ia ingin mereka belajar keras dan suatu hari bekerja membayar kembali semua itu. Junwoo tahu mereka telah mencoba mengembalikan uang itu dengan bekerja jujur. Ia hanya merasa tersentuh oleh semangat Insu yang tidak padam meski diterpa banyak kesulitan. Seo-hyun mengejek sikap lembut Junwoo membuatnya malu dan menyuruhnya untuk diam. Insu lalu membukukan badan dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih, berjanji suatu hari akan melunasi seluruh utangnya. Junwoo meskipun kesal menyuruhnya diam dan pergi meninggalkan tempat itu. Insu menatap anak buahnya dan meminta maaf karena sekali lagi mencoreng kehormatan mereka. Namun dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa kehinaan ini tak akan terulang lagi. Mulai hari itu, mereka memutus hubungan sepenuhnya dengan Nexus. Ia bertanya apakah para anggota siap pemilih masa depan yang lebih baik. Serentak, anak buahnya menjawab dengan penuh semangat bahwa mereka siap. Keesokan harinya, Junwoo memuji timnya karena berhasil menyelesaikan masalah dengan geng Incheon. Park penasaran dengan tingkah Seo-hyun yang terlihat aneh. Ternyata ia baru saja menerima uang sebesar 40 juta won dari Junwoo dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia berharap Junwoo diculik setiap hari jika hasilnya seperti ini. Junwoo merasa terhina, tapi Seo-hyun buru-buru meminta maaf sambil tertawa lepas. Seo-hyun lalu memperhatikan tubuh Park yang tegap dan mulai membayangkan ia pasti akan terlihat keren dengan pakaian yang lebih baik. Dengan senyum licik, ia bertanya apakah Park punya waktu di akhir pekan untuk ikut berbelanja dengannya. Singkat cerita, di pusat perbelanjaan, Seo-hyun tertawa puas saat memaksa Park menggunakan berbagai pakaian konyol. Saat melihat ekspresi kesal Park, ia memutuskan menggantinya dengan kostum rocker lusuh. Namun begitu melihat tatapan tajam Park di balik kaca, Seo-hyun ketakutan dan mundur perlahan. Junwoo yang melihat dari kejauhan menyuruh Seo-hyun berhenti bermain-main. Akhirnya Seo-hyun memilih pakaian kasual yang lebih cocok. Ketika Park keluar dari ruang ganti, penampilannya langsung membuat Seo-hyun terpana. Ia tersipu tapi menyembunyikannya sambil berpura-pura memilih pakaian lain.
Beberapa pria memperhatikan Seo-hyun dan mengenalinya sebagai selebgram yang sering muncul di Instagram. Salah satu dari mereka, pria berambut pirang, berniat mendekatinya karena mengira Seo-hyun memiliki standar rendah hanya karena bersama pria seperti Park. Dengan percaya diri, ia mencoba menggoda Seo-hyun, tapi Seo-hyun langsung menepisnya. Ia sudah mendengar ocehan sombong pria itu dan merasa muak. Dengan tenang namun tajam, ia mempermalukannya di depan umum. Tidak diterima ditolak, si pria mencoba memukulnya. Namun sebelum tangannya sampai, Park datang dan menghajar pria itu habis-habisan. Teman si pirang yang melihat kejadian itu mencoba membantu, namun Park tidak memberinya kesempatan. Ia langsung menghajarnya tanpa ampun, memastikan tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya lagi. Orang itu mulai memohon ampun dengan tangis dan suara bergetar, mencoba meyakinkan Park agar membiarkannya pergi. Namun Seo-hyun justru semakin mendorongnya menikmati setiap detik kejadian itu seolah sedang menonton pertunjukan. Ketegangan itu tiba-tiba terhenti ketika seorang pekerja datang dan mengancam akan memanggil polisi jika mereka tidak segera menghentikan keributan. Seo-hyun mengiyakan bahwa mereka akan berhenti, tetapi wanita itu menambahkan bahwa mereka juga harus membayar kerusakan yang sudah terjadi. Saat itu, baik Park maupun Seo-hyun sama-sama menatap Junwoo, berharap dia yang akan menanggung biaya tersebut. Junwoo terlihat kesal tetapi berusaha menahan diri agar emosinya tidak meledak. Di tempat lain, suasana berbeda terjadi di dalam sebuah kasino milik Nexus. Tae-soo mendapat kabar bahwa In-cheon dan kelompoknya baru saja dipermalukan. Ia mengaku tidak terlalu terkejut karena sejak awal sudah tidak mengharapkan banyak dari mereka. Namun Tae-soo justru memuji Junwoo karena sikapnya yang percaya diri, apalagi setelah mengetahui bahwa Junwoo telah menanggung semua hutang In-cheon. Saat itu Tae-soo sedang berjudi melawan seorang wanita yang terlihat gelisah, tapi Tae-soo sendiri malah asik teleponan sambil bermain judi. Dengan tenang, ia meyakinkan pemimpinnya agar tidak terlalu memikirkan Park karena mereka sudah siap untuk melanjutkan rencana besar. Tae-soo kemudian memutus panggilan telepon dan kembali fokus pada permainannya. Senyum licik menghiasi wajahnya ketika ia memerintahkan wanita itu untuk membuka kartunya. Dengan tangan gemetar, wanita itu membalik kartu dan menyadari bahwa ia kembali kalah. Tae-soo dengan dingin memberitahunya bahwa batas hutangnya kini telah mencapai 120 juta. Ia menyebut permainan itu berakhir dan memerintahkan stafnya untuk membawanya pergi, mengatakan bahwa wanita itu akan memulai hidup barunya. Wanita itu menangis memohon agar dilepaskan, tapi setelah beberapa saat akhirnya menyerah dan setuju melakukan sesuatu yang diminta. Tae-soo yang hendak pergi berhenti setelah mendengar kesepakatan itu. Ia melihat wanita itu mengangguk pasrah, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti perintah Tae-soo. Pria itu menyeringai dengan tatapan licik, memastikan bahwa wanita itu benar-benar siap melakukan hal tersebut, bahkan jika itu berarti mengkhianati teman dekatnya sendiri. Wanita itu tidak punya pilihan lain selain menerima. Tae-soo lalu menyerahkan beberapa foto Choi Seo-hyun kepadanya, berharap wanita itu tidak melanggar janjinya. Sementara itu di rumah sakit, seorang perawat memergoki Dong-hyun sedang melakukan latihan angkat kaki. Ia segera memintanya berhenti karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Tak lama kemudian, Junwoo datang dan menyapanya, menanyakan kondisi pemulihannya. Dong-hyun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji akan membayar kembali setiap sen hutang yang ia terima. Namun Junwoo menenangkannya dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia bahkan memberikan kebebasan bagi Dong-hyun untuk menentukan pilihannya sendiri. Dong-hyun merasa sangat berhutang budi, tapi ia juga menegaskan tekadnya untuk mengalahkan Nexus, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Junwoo hanya tersenyum tipis dan berharap pemulihannya berlangsung cepat. Beberapa saat kemudian, Junwoo menemui Park di sebuah gedung besar untuk melaporkan perkembangan situasi. Park merasa lega mendengar semua kabar itu, sementara Junwoo kembali fokus pada rencana mereka. Menurutnya, semua berjalan sesuai prediksi dan musuh berikutnya kemungkinan besar adalah orang yang meminjamkan uang kepada In-cheon. Junwoo menyebut nama Choi Tae-soo sebagai ketua cabang kasino, lalu menatap Park dengan serius. Park tampak bingung. Jadi Junwoo menjelaskan bahwa Tae-soo adalah pondasi keuangan geng mereka, seorang lintah darat rakus yang mengumpulkan kekayaan melalui praktik pinjaman ilegal. Junwoo menegaskan bahwa menghancurkan kelompok Tae-soo harus menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan rencana itu, Junwoo mengajak Park menemui seseorang di sebuah gedung terpencil. Ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama Park, lalu berbicara dengan seorang pria berambut hijau yang tampak gelisah. Pria itu berharap mereka bisa melindungi setelah ini. Setelah diyakinkan, pria itu akhirnya mulai bercerita. Dahulu ia sering mendapatkan banyak pujian dan teman-temannya percaya bahwa ia punya potensi besar untuk menjadi seorang influencer terkenal. Ucapan itu membuatnya percaya diri dan semakin bersemangat mengejar mimpinya. Namun kenyataan berkata lain. Seberapa keras pun ia berusaha, popularitas itu tidak pernah kunjung datang. Hingga suatu hari ia menerima undangan ke sebuah pesta yang dihadiri para selebritas dengan ribuan pengikut.
Mengira itu kesempatan emas, ia langsung menghadirinya. Awalnya semua berjalan baik, orang-orang di sana mendukungnya dan bahkan dalam beberapa hari jumlah pengikutnya meningkat drastis. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semakin lama ia mengenal para selebritas itu, semakin jelas sifat asli mereka. Mereka mulai menyeretnya ke kasino dan terus berjudi meski ia sudah berulang kali memperingatkan. Tidak lama kemudian, ia dikeluarkan dari lingkaran itu dan pengikutnya kembali berkurang drastis. Putus asa, ia mencoba kembali ke kelompok selebritas tersebut demi mendapatkan kembali popularitasnya. Tetapi pada akhirnya ia justru ikut terjerumus dalam perjudian. Kecanduannya semakin parah dan ia kehilangan segalanya. Saat berada di titik terendah, ia bertemu Choi Tae-soo. Tae-soo memberinya pinjaman besar tanpa pikir panjang. Dan karena kebodohannya, ia menerima begitu saja. Kini ia terjerat hutang yang sulit dilunasi. Hal yang membuatnya lebih marah adalah kenyataan bahwa orang yang memaksanya masuk ke lingkaran perjudian itu adalah Tae-soo sendiri. Penyesalan menghantamnya keras, tetapi semuanya sudah terlambat. Mendengar kisah itu, Jun-woo berdiri dengan ekspresi serius. Ia menegaskan bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya ada pada pria itu. Menurutnya, impian dan kelemahan pria itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang busuk seperti Tae-soo. Jun-woo berjanji akan menghancurkan Tae-soo secepat mungkin. Keesokan harinya, pria berambut hijau itu dengan penuh keyakinan memasuki kasino Nexus dan memerintahkan staf untuk memberinya chip taruhan. Ia teringat instruksi Jun-woo yang menyuruhnya bermain bersama Park untuk memancing perhatian. Sempat terkejut karena harus terlibat langsung, pria itu akhirnya menerima perannya. Jun-woo menjelaskan bahwa mereka berencana menghancurkan seluruh jaringan kasino di bawah kendali Nexus. Staf kasino yang curiga menanyakan apa yang bisa ia tawarkan. Dan dengan percaya diri, pria itu menunjukkan tas berisi tumpukan uang tunai yang telah diberikan Jun-woo. Jun-woo memberinya izin menggunakan uang itu untuk berjudi dan bahkan boleh menyimpan semua kemenangan yang didapat. Staf kasino menganggapnya keras kepala, tetapi tetap mengarahkan pria itu ke meja permainan. Awalnya ia tidak mengerti bagaimana rencana ini akan berhasil. Jadi Jun-woo menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan kecurangan kasino untuk melawan mereka sendiri. Jun-woo tahu pasti bahwa kasino-kasino Nexus dirancang sedemikian rupa agar bandar selalu menang, yang berarti mereka menggunakan trik tertentu untuk menipu para pemain. Dengan pengetahuan itu, Jun-woo menyiapkan strategi khusus yang memungkinkan mereka membalik keadaan. Saat permainan dimulai, pria berambut hijau itu memutuskan untuk langsung all-in. Tindakannya mengejutkan dealer, tapi mereka memutuskan mengikuti permainan dan mencoba menggunakan trik curang mereka seperti biasa. Tepat pada saat itu, Park berteriak lantang bahwa kecurangan dealer telah terbongkar dan tanpa ragu memecahkan kaca untuknya. Dealer mencoba menghentikan kegaduhan itu, tapi Park langsung melompat dan menghantam wajahnya dengan satu pukulan keras hingga membuatnya tak berdaya. Pria berambut hijau sempat mengira dirinya sudah menang karena mengetahui pihak kasino curang, mengira semua uang itu kini menjadi miliknya. Namun Jun-woo sudah menduga sejak awal bahwa kasino tidak akan menyerahkan uangnya begitu saja tanpa perlawanan. Beberapa pria muncul untuk membereskan kekacauan itu, mengancam pria berambut hijau tersebut, tapi Park berdiri di depannya siap menghadapi mereka. Para pria itu menyerang secara bersamaan, namun Park dengan mudah melumpuhkan semuanya satu persatu, membuat mereka tak berdaya dan tak bisa bangkit lagi. Pria berambut hijau itu kemudian memulai permainan keduanya. Park berdiri di sampingnya memperhatikan dengan seksama untuk menangkap bukti kecurangan dealer. Saat melihat dealer lain mencoba menipu, Park langsung bertindak cepat dan memukulnya hingga jatuh. Jun-woo tahu cara mereka kali ini mungkin tampak kejam, tetapi baginya itu bukan tindakan curang karena mereka tidak mencoba menipu siapapun. Sementara itu, di kantor utama Plaizone cabang Nexus, seorang bawahan memberikan laporan lengkap mengenai insiden tersebut. Wajah Tae-soo menunjukkan rasa frustasi mendalam, namun ia harus mengakui bahwa Jun-woo memainkan permainan yang sangat cerdas. Di sisi lain, Tae-soo duduk di hadapan Seo-hyun dan terlihat kecewa pada temannya sendiri. Salah satu gadis di sampingnya mencoba meminta maaf dan Tae-soo pun menyampaikan penyesalannya atas sikap kasarnya sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah kesempatan yang mungkin menguntungkan mereka semua. Seo-hyun mulai tertarik dan Tae-soo melanjutkan pembicaraannya, meminta informasi tentang rencana Jun-woo. Sebagai imbalannya, ia menawarkan bayaran 3 kali lipat dari apa yang Jun-woo berikan. Gadis itu langsung menyetujui kesepakatan tersebut dan mengirimkan nomor rekeningnya, membuat Tae-soo sedikit terkejut dengan kecepatan keputusannya. Meski begitu, Tae-soo tetap berhati-hati dan memperingatkan agar tidak berbohong karena ia tidak akan memberi ampun. Gadis itu menanggapinya dengan tawa ringan, menyebut dirinya pembohong yang buruk, lalu menerima pembayaran dan mulai membeberkan semua informasi rahasia yang disembunyikan Jun-woo. Seo-hyun kemudian memulai hitungan mundur, membuat Tae-soo kebingungan. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, ia mengumumkan bahwa rencana untuk menghancurkan markas besar Tae-soo telah dimulai. Tidak lama kemudian, pintu markas mendadak terbuka dengan keras dan Park masuk seperti binatang buas yang tak bisa dihentikan.
Pria berambut hijau mengikuti dari belakang, matanya dipenuhi tekad untuk membalas dendam. Para anak buah Taesu berhamburan menyerang Park, tetapi satu demi satu mereka dipukul mundur tanpa perlawanan berarti. Taesu mulai merasakan keputusasaan, menyadari bahwa tidak ada satupun rencana yang bisa membuatnya menang melawan sosok sekuat Park. Orang-orang terkuatnya mendekat, menanyakan apakah mereka boleh menggunakan segala cara, termasuk membunuh. Taesu mengangguk memberi izin dan wajah mereka langsung berubah serius. Mereka melepaskan pakaian luar mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Namun Taesu tahu dalam hatinya bahwa semua ini akan sia-sia. Ia menyadari bahwa para petarungnya hanyalah boneka tak berguna. Ketika pertempuran dimulai, Park menghancurkan mereka dengan mudah, membuat mereka roboh satu persatu tanpa sempat melakukan perlawanan berarti. Melihat situasi semakin buruk, Taesu memutuskan untuk melarikan diri secepat mungkin. Selama ini, ia selalu mengandalkan uang dan pengaruh untuk mengendalikan situasi, meyakini bahwa dengan kekayaan ia bisa mengalahkan siapapun. Namun saat itu, ia tahu dirinya sama sekali tidak punya peluang. Park menyapu bersih seluruh markas besar Taesu tanpa ampun. Seo Hyun mendekatinya dan dengan nada kecewa memberitahu bahwa Taesu berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Junwoo mengetahui kabar mengenai Taesu yang kabur itu. Ia memuji kerja keras Park, tapi juga memintanya untuk tetap bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. Meski sedikit frustasi karena menyadari Taesu pasti merencanakan sesuatu, Junwoo sudah memperkirakan langkah lawannya. Di sebuah gedung tersembunyi, Taesu bersama anak buahnya mendiskusikan kekalahan mereka. Salah satu bawahannya memuji keputusan Taesu untuk kabur karena melawan Park sama saja dengan bunuh diri. Taesu kemudian memerintahkan agar sebuah pengumuman segera disebarkan. Tak lama setelahnya, sebuah pengumuman beredar luas. Hadiah sebesar 2 miliar dipasang untuk kepala Park. Sistem online milik Taesu yang memiliki lebih dari 80.000 pengguna aktif di seluruh Korea membuat berita ini cepat menyebar. Banyak orang mulai tertarik, tetapi sebagian sadar bahwa menghadapi Park adalah pekerjaan yang mematikan. Untuk memastikan rencananya berjalan lancar, Taesu menambahkan sistem hadiah khusus yang memberi bayaran meski hanya memberikan kontribusi kecil. Akibatnya, para siswa mulai meninggalkan sekolah mereka dan orang-orang dari berbagai kalangan berbondong-bondong untuk memburu Park demi hadiah besar itu. Saat Park berjalan pulang, seorang gadis memanggilnya dari belakang. Awalnya, Park tidak curiga, tetapi gadis itu diam-diam mengeluarkan sebilah pisau dan mencoba menyerangnya. Park dengan mudah membaca gerakannya dan menghindar. Ia menyadari bahwa gadis itu bukan bagian dari Nexus. Gadis itu terlihat panik dan menyebut tentang uang. Tetapi sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, seorang pria lain datang membawa tongkat memukul. Park dengan cepat merebut tongkat itu dan menghantam kepalanya tanpa ragu. Park menatap gadis itu dengan tatapan tajam dan memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Gadis itu ketakutan dan akhirnya mengakui bahwa ada sebuah acara khusus yang diumumkan di sebuah situs perjudian online. Dari pengakuan itu, Park mengetahui bahwa Taesu berada di balik semua ini. Amarahnya memuncak, tapi belum sempat bergerak, semakin banyak orang bisa datang menghampirinya, tergoda oleh hadiah besar yang diumumkan Taesu. Sementara itu, Taesu menerima laporan dari anak buahnya mengenai pengembangan pemburuan. Awalnya ia sempat meragukan efektivitas sistem intensifnya, tapi kini ia harus mengakui bahwa rencananya bekerja dengan sempurna. Taesu tahu sistem ini bisa membuatnya bangkrut, tetapi ia sudah memperhitungkan hasil akhirnya. Baginya, dunia perjudian adalah cara paling efektif untuk menghancurkan orang-orang yang serakah. Orang kaya mungkin akan menolak tawaran hadiah sebesar itu karena merasa tidak perlu. Tetapi para pecundang yang hidupnya hancur karena judi justru akan melompat tanpa berpikir panjang. Mereka adalah orang-orang yang rela kehilangan kewarasan demi uang. Park menghadapi gelombang demi gelombang pemburu hadiah, memukul mundur mereka satu persatu. Saat ia hendak menghindari serangan, seorang anak kecil tiba-tiba melintas. Park menahan dirinya dan melompat ke belakang untuk menghindarinya. Sebuah mobil kemudian melaju kencang dan menabrak sisi jalan, menciptakan kekacauan besar. Para pemburu hadiah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang bersamaan. Tetapi Park bergerak cepat mengalahkan mereka satu demi satu. Di tengah situasi kacau itu, ponselnya berdering. Junwoo menelpon memastikan Park dalam keadaan baik dan memberitahu bahwa ia sudah mengirim pasukan bantuan. Namun Park menolak tawaran itu dan hanya meminta Junwoo menemukan lokasi Taesu. Baginya, mengurus sisanya adalah urusan pribadi. Junwoo mengiyakan dan segera mengaktifkan tim keamanannya untuk melacak keberadaan Taesu. Park terus bertarung tanpa henti menyingkirkan para petarung yang datang silih berganti. Salah satu pria mencoba membunuhnya karena membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit putrinya, tetapi Park menghantam kepalanya tanpa ragu. Setelah mengalahkan gelombang terakhir, Park melompat tinggi meraih sebuah pegangan di atas dan berlari meninggalkan lokasi tersebut. Meskipun sebelumnya ia dikepung dari segala arah. Park berhasil menyelamatkan dirinya dan memasuki sebuah toko secara acak. Tetapi rasa lega itu langsung lenyap ketika ia menyadari sesuatu yang tak terduga. Di dalam toko tersebut ternyata sudah menunggu pasukan besar pria-pria bertubuh kekar.
Saat itu juga, ia mengerti bahwa mereka sengaja memancingnya ke sana. Fakta bahwa mereka berasal dari Nexus membuat Park merasa tak perlu lagi menahan diri. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan serangan brutal. Setiap orang yang maju menerjangnya langsung tersungkur, tidak peduli seberapa banyak jumlahnya. Park tetap tak terhentikan. Ia menghajar seorang pria dengan keras, membuat para anak buah lainnya terkejut sekaligus ketakutan. Park tetap waspada, menjaga jarak dan siap menghadapi serangan berikutnya. Saat itu, ponselnya berdering menerima panggilan dari Junwoo yang memberitahu lokasi markas para bajingan itu. Mengetahui informasi itu, Park memutuskan untuk menyelesaikan tempat tersebut secepat mungkin agar bisa mengejar Tae-soo. Namun begitu melihat keganasan Park, sebagian besar anak buah Nexus mulai gentar. Banyak di antara mereka yang memilih mundur, tak berani lagi untuk melawan. Sementara itu, Tae-soo menyaksikan seluruh kejadian melalui kamera pengawas. Senyum licik muncul di wajahnya karena ia mengira Park sudah terjebak. Menurutnya, Park baru menumbangkan sebagian kecil dari pasukannya dan sisa bala tentaranya akan membuatnya kewalahan. Tidak lama kemudian, kelompok lain dari Nexus datang menghadapi Park. Salah satu anak buah Tae-soo mengusulkan agar mereka juga menyingkirkan Junwoo sekalian. Tae-soo memuji ide busuk itu dan langsung menaikkan pangkatnya. Anak buah tersebut kemudian mencoba meretas kamera Junwoo. Tetapi seketika layar-layar di hadapan mereka menampilkan wajah Junwoo itu sendiri. Awalnya Tae-soo mengira itu bagian dari rencana anak buahnya. Namun saat mendengar penjelasan, ia tersadar bahwa mereka sepenuhnya dijebak. Junwoo dengan tenang mengungkapkan bahwa sistem keamanan Tae-soo sudah diambil alih sepenuhnya. Tae-soo menjadi gelisah sementara Junwoo tertawa sinis, membuat sang bandar judi itu semakin ketakutan. Junwoo bahkan mengumumkan bahwa rencana mereka gagal total dan menyebut aksi ini hanya sebagian pelajaran kecil. Lalu ia dengan sengaja mengubah status buronan Park dan justru menjadikan Tae-soo sebagai target baru dengan hadiah besar. Mendengar hal itu, pasukan Nexus yang tersisa segera sadar bahwa mereka kalah total. Seluruh kelompoknya memutuskan mundur secepat mungkin. Tae-soo mulai panik merasa seluruh kekuasaannya telah runtuh. Saat mendengar ketukan di pintu, ia merintahkan anak buahnya untuk segera mengambil uang dari berangkas dan bersiap untuk kabur. Mereka berencana bersembunyi sementara waktu, tapi di sisi lain Tae-soo lebih mementingkan keselamatannya daripada harta. Dalam pikirannya, ia yakin bisa membuat situs judi baru untuk mengembalikan kekayaannya nanti, asalkan bisa lolos hidup-hidup. Namun situasi berubah drastis ketika anak buahnya tiba-tiba dihajar habis-habisan. Tubuhnya terhempas dan menimpa Tae-soo, menghentikan langkahnya. Saat itu juga Tae-soo melihat Park sudah mengejarnya. Rasa takut menyergap dirinya, tubuhnya bergetar hebat. Park mendekat dengan ekspresi dingin dan mengintimidasi, membuat Tae-soo panik dan mencoba menggertak. Ia berusaha memberi alasan agar Park mundur, tetapi Park tidak mengindahkannya. Satu tendangan keras menghantam wajah Tae-soo hingga terjatuh. Tae-soo berusaha bangkit dan melarikan diri, namun Park tak memberinya kesempatan. Semua upaya bujukannya gagal, bahkan saat Tae-soo menawarkan uang dalam jumlah besar, Park sama sekali tidak terpengaruh. Setiap tawaran miliaran rupiah hanya dibalas dengan pukulan keras yang menghancurkan wajahnya. Dalam keadaan terdesak, Tae-soo mulai melemparkan uang ke arah Park berharap itu bisa menghentikan serangan. Namun Park sudah terlanjur marah, gerakannya menjadi lebih brutal membuat Tae-soo benar-benar terpojok. Akhirnya Park memutuskan menghentikan serangan setelah melihat Tae-soo memohon dengan putus asa. Ia melangkah mundur dan membiarkan mereka membalas dendam. Begitu mendengar kata mereka, Tae-soo sempat bingung, namun tiba-tiba para korban Tae-soo datang dari pintu untuk membalas dendam, membuat Tae-soo panik. Park hanya memberikan kode dan mereka langsung menghajarnya tanpa belas kasihan mulai dari pukulan sampai tendangan. Teringat dengan biaya 2 miliar. Beberapa saat kemudian, hadiah buronan itu dicabut. Junwoo mendapatkan laporan dari pengacaranya bahwa Tae-soo hanya memiliki beberapa minggu di rumah sakit sebelum kemungkinan besar nyawanya berakhir. Junwoo memuji kerja pengacaranya dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia bertanya-tanya apakah semua ini cukup untuk membuat Kim Chun-soo kehilangan kendali. Di rumah sakit, Kim Chun-soo datang menjenguk Tae-soo dengan senyum palsu. Ia berpura-pura ramah tetapi menyinggung soal uang, membuat Tae-soo semakin tertekan. Saat Chun-soo menggenggam tangannya erat, Tae-soo berteriak kesakitan. Namun Chun-soo meyakinkannya untuk tidak khawatir dan memerintahkannya memperbaiki semua kesalahannya. Sementara itu, di sisi lain, Dong-hyun mendapatkan ucapan selamat dari seorang perawat atas kesembuhannya dan disarankan agar tidak berkelahi lagi. Dong-hyun hanya tersenyum tipis dan mengatakan akan memikirkannya. Namun begitu keluar dari rumah sakit, ia melihat beberapa anak buah Nexus sedang mengintimidasi seorang siswa. Mereka memeras uang dan bahkan mencoba mencabut gigi depannya sebagai kompensasi. Melihat hal itu, Dong-hyun tak tinggal diam. Tanpa banyak bicara, ia maju dan memberikan tendangan keras pada salah satu preman, membuatnya terlempar jauh. Anak buah Nexus lainnya yang melihat kejadian itu langsung menyerang bersama-sama, mengaku berasal dari Nexus untuk menakutinya.
Namun Dong Hyun menghajar mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Meski begitu, ia merasakan tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan menyadari pemulihan total masih membutuhkan waktu. Preman-preman yang berhasil kabur kemudian mengenali siapa sebenarnya Dong Hyun. Mereka terkejut menyadari bahwa pria yang baru saja menghajar mereka adalah legenda hidup yang dulunya terkenal bersama Park. Nama keduanya pernah melegenda di seluruh negeri karena kekuatan mereka yang luar biasa. Dulu kisah-kisah keberanian mereka melawan Nexus membuat banyak orang kagum, dan kini setelah Nexus kalah 2 kali berturut-turut, popularitas Park dan Dong Hyun kembali meroket. Video-video perkelahian mereka tersebar luas di internet, menjadi bahan perbincangan publik. Sebagian orang merasa takut, namun banyak pula yang merasa lebih percaya diri dan memiliki harapan baru melihat keberanian mereka. Saat perhatian publik mulai beralih pada mereka berdua, Kim Chun-soo terlihat memasuki sebuah gedung seni bela diri dengan wajah serius. Chun-soo melangkah perlahan menuju atap gedung tanpa menghiraukan apapun di sekitarnya. Seorang pria yang berjaga di sana sempat menyapanya dan segera menyadari bahwa kabar yang beredar ternyata bukan sekedar rumor. Chun-soo mengkonfirmasi bahwa Park benar-benar kembali ke dalam permainan. Mendengar hal itu, pria tersebut berdiri dan mengira Chun-soo datang karena tidak mampu menghadapi sang buas sendirian. Saat itulah, baik Moon Young menjadi serius dan mendengarkan penjelasan Chun-soo dengan penuh perhatian. Chun-soo mengatakan bahwa ia membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi Park. Moon Young mengingatkannya tentang kejadian masa lalu, dan Chun-soo menegaskan bahwa ia sangat ingat apa yang terjadi 2 tahun lalu ketika Moon Young dipermainkan oleh seseorang dan dijadikan bahan olokan. Kini pria itu kembali dengan penuh percaya diri membawa permintaan yang terkesan putus asa. Chun-soo mencoba meyakinkan Moon Young dengan memberikan janji manis. Ia menawarkan imbalan apapun yang diinginkan Moon Young jika bersedia bekerja sama. Mendengar itu, Moon Young sempat tersenyum dan memamerkan otot lengannya. Tapi suasana berubah saat ia bertanya apakah Chun-soo rela mengorbankan posisinya demi urusan ini. Dengan kata lain, Moon Young ingin menjadi pemilik Nexus. Keheningan sempat mengisi udara beberapa detik. Tatapan Chun-soo menjadi tajam dan penuh tekanan ketika ia bertanya apakah Moon Young benar-benar sanggup menangani Nexus jika diberikan perintah. Moon Young yang awalnya ragu merasakan kembali aura menakutkan pemimpinnya. Ia segera menarik kembali keraguannya dan menyadari bahwa ini bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah. Dengan penuh keyakinan, Moon Young berjanji akan segera mengambil tindakan. Ia bahkan merasa percaya diri bisa menyingkirkan Park seperti sebelumnya dan memastikan akan menagih imbalan dan memuaskan setelah semua selesai. Namun malam harinya, Moon Young mulai memikirkan kembali percakapan itu. Dalam hatinya, ia merasa Chun-soo sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan ia mencurigai Chun-soo sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan dirinya dan Park sekaligus. Anak buah Moon Young pun mulai merasakan kegelisahan yang sama dan tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Moon Young mencoba mendebak apa yang sebenarnya direncanakan Chun-soo. Ia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membunuh seorang saksi yang tidak mau membuka mulut. Tetapi tangan kanannya, Ju Yeong, merasakan firasat buruk. Ju Yeong tidak menyukai wajah korban itu, dan meskipun sudah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, perasaan tidak nyaman itu masih menghantuinya. Meski begitu, Moon Young tetap memerintahkan agar korban disingkirkan dan melanjutkan rencananya. Tidak lama kemudian, Jong Young Le, tangan kanan Moon Young yang lain, datang menanyakan hasil pertemuan dengan Chun-soo. Ia menebak Chun-soo sebenarnya sedang mengincar Park dan bertanya apakah mereka perlu memberitahu anak buah yang lain. Mendengar kepercayaan diri Jong Le, Moon Young tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa ketakutannya berlebihan. Sekarang ia justru merasa bersemangat karena ini adalah kesempatan untuk berkumpul kembali dengan orang-orang lamanya. Meski begitu, Moon Young sadar betul bahwa Park bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Setelah Jung Yeong menyingkirkan korban dengan kejam untuk memberi contoh kepada anak buah lainnya, Moon Young mengumumkan bahwa setelah urusannya dengan Park selesai, ia sendiri yang akan mengincar Chun-soo. Sementara itu di kantor Junwoo, suasana berbeda terjadi. Seo Hyun merekam dirinya sendiri sambil memberi ucapan selamat kepada Dong Hyun atas kesembuhannya. Namun Junwoo yang sedang sibuk menjadi kesal dan memintanya berhenti bertingkah. Seo Hyun menganggap momen itu sebagai pesta pelepasan, sedangkan Junwoo justru ingin membicarakan masalah bisnis. Perdebatan kecil pun terjadi membuat Junwoo semakin jengkel. Dong Hyun yang melihat semuanya hanya bisa bertanya-tanya mengapa Park mau bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Park menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama dan itu saja sudah cukup menjadi alasan. Beberapa saat kemudian, Junwoo menerima kabar buruk bahwa Incheon telah dikalahkan habis-habisan. Insu, teman dekat Incheon, segera memeriksa kondisinya dan menjadi sangat marah melihat tubuh sang babi yang rusak parah. Junwoo mencoba menenangkannya, tetapi Insu bersikeras membalas dendam untuk sahabatnya. Saat Insu pergi, sebesar yang sejak tadi berpura-pura tak sadarkan diri akhirnya membuka mata. Ia meminta Park untuk membantunya, menjelaskan bahwa ia sengaja berakting agar Insu tidak ikut campur karena tahu sifat rekannya yang impulsif.
Junwoo sudah menduga bahwa Nexus ada di balik semua ini, tetapi ia masih bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya. Banjung kemudian mengungkapkan bahwa Moonjung adalah dalang dari serangan tersebut. Donghyun yang mendengarkan nama itu langsung mengenali bekas luka di kakinya dan memastikan bahwa itu adalah ulah orang yang sama yang pernah menghancurkan lututnya dulu. Sementara itu, Chunsu bertemu dengan seorang investor penting dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Ia memberikan kredit penuh atas keberhasilan mereka sejauh ini dan mengatakan bahwa rencananya kini berjalan dengan lancar. Chunsu menjelaskan bahwa seluruh pelajar SMA di seluruh negeri akan segera memainkan game yang perusahaannya ciptakan dan targetnya adalah menjadikan game itu nomor 1. Ia yakin kenaikan harga saham akan melesat drastis. Sang investor masih ragu, tapi Chunsu menunjukkan keyakinan penuh, membuatnya memutuskan untuk menaruh kepercayaan pada rencana tersebut. Di dalam lift, seorang pria misterius dengan identitas tersembunyi menilai bahwa game itu sebenarnya tidak terlalu bagus, tetapi ia sudah mengambil langkah sesuai arahan Chunsu. Pria itu yang dikenal sebagai Lion Kim dianggap sebagai orang kepercayaan Chunsu. Lion Kim kemudian mempertanyakan strategi menggunakan Moon-young untuk melawan Park karena menurutnya itu terlalu beresiko dan berpotensi menimbulkan masalah besar. Namun Chunsu hanya memberikan penjelasan singkat, memintanya duduk santai dan menikmati pertarungan yang akan terjadi. Lion Kim memahami maksudnya dan memilih tidak memperpanjang pertanyaan itu. Di game, Donghyun kembali berlatih keras, melakukan squat dengan beban berat untuk memulihkan kekuatannya. Di sisi lain, Seohyun malah sibuk mengambil foto dan mengabaikan latihan sebenarnya. Ia menyarankan mereka membuat video bersama, tapi Donghyun hanya menatapnya dengan ekspresi menyelidik dan bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Seohyun kemudian mulai menyinggung tentang Moon-young dan meminta Donghyun menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Donghyun menghela napas dan akhirnya menjelaskan, menurutnya Moon-young adalah orang yang jenius, salah satu dari 3 jenius petarung yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. 2 lainnya adalah Park dan Chunsu. Dan disinilah kisah panjang dimulai. Ia menceritakan bahwa 2 tahun lalu dirinya dan Park berhasil menguasai distrik mereka. Saat itu tidak ada satupun yang berani menantang mereka, bahkan Nexus sekalipun. Namun keadaan berubah ketika beberapa bulan kemudian seorang siswa pindahan dari Amerika datang ke sekolah mereka. Pada hari pertamanya saja, siswa itu menghajar semua orang tanpa kesulitan. Donghyun yang awalnya sulit mempercayainya, tetapi kemudian siswa itu yang ternyata adalah Moon-young pindah sekolah lagi dan masuk ke distrik mereka. Kedatangannya mengubah segalanya. Moon-young dengan cepat mengambil alih beberapa sekolah di sekitar dan memancing mereka bertarung satu sama lain. Setiap pihak yang kalah menjadi sasaran berikutnya dan semua itu dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi. Ia adalah seorang yang licik dan berbahaya. Tak lama kemudian, sekolah Donghyun sendiri menjadi targetnya. Mereka dijebak melalui sebuah undangan untuk menyelesaikan masalah di sebuah taman. Namun setelah menunggu berjam-jam, Donghyun akhirnya sadar bahwa Moon-young hanya mempermainkannya dengan trik murahan. Setelah itu Moon-young sempat menghilang, tetapi suatu hari kabar mengejutkan kembali muncul ketika seorang siswa ditemukan babak belur akibat ulahnya. Pertarungan antara Donghyun dan Moon-young dimulai dengan penuh ketegangan. Moon-young berusaha menjatuhkannya perlahan-lahan dengan trik-trik licik, membuat Donghyun semakin frustasi. Namun pada suatu hari Donghyun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Moon-young secara langsung. Sejak saat itulah perseteruan keduanya dimulai. Moon-young yang awalnya meremehkan Donghyun karena penampilannya mengira lawannya akan mudah dikalahkan. Tetapi dugaan itu langsung runtuh ketika Donghyun melancarkan tendangan pertama. Moon-young terkejut meskipun ia dengan mudah menghindarinya. Dengan wajah penuh kemarahan, Donghyun terus menyerang, sementara Moon-young tetap tenang dan tak tersentuh, menyadari bahwa semua ini hanyalah permainan untuk memancing emosinya. Saat Moon-young memutuskan untuk membalas, satu pukulannya hampir mematahkan tulang rusuk Donghyun, membuat Donghyun semakin marah namun tetap tak berdaya menghadapi kekuatan Moon-young. Donghyun mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Jika Park adalah seekor binatang buas, maka Moon-young bagaikan ular berbisa yang selalu masuk ke dalam kepala musuhnya sebelum menghancurkan habis-habisan. Seiring pertarungan berlangsung, Donghyun mulai merasakan putus asa. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang dan berusaha mengatur strategi. Dalam satu momen, Donghyun berhasil menjebak Moon-young dengan kuncian kaki, menghantam wajahnya dengan keras dan berhasil melepaskan diri. Rasa sakit membuatnya tersadar bahwa ia selama ini terlalu meremehkan Moon-young, sehingga kini ia bertarung dengan kesungguhan penuh. Moon-young pun yang memutuskan untuk berhenti bermain-main dan mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Keduanya saling menghantam dengan brutal, hingga akhirnya mereka berdua jatuh tak sadarkan diri. Para anak buah yang menyaksikan pertarungan itu terkejut melihat 2 sosok tangguh tersebut ambruk bersamaan. Namun kedua petarung keras kepala itu kembali berdiri dengan penuh tekad untuk mengakhiri sekali untuk selamanya. Saat ketegangan memuncak, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Semua orang segera melarikan diri termasuk Moon-young
yang sebelum pergi mengakui bahwa Dong Hyun bukanlah petarung biasa dan berjanji akan menyelesaikan urusan mereka di lain waktu. Akhirnya, pertarungan berakhir tanpa satupun pemenang. Beberapa hari kemudian, Park mengetahui kejadian itu dan menawarkan diri untuk turun tangan, tetapi Dong Hyun menolak. Ia bersumpah akan menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri, menegaskan bahwa pertarungan itu adalah urusannya sendiri, bukan milik orang lain. Di malam harinya, di bawah jembatan, Jong Hyun yang menyaksikan pertarungan itu sebelumnya merasa tidak mungkin Dong Hyun bisa mengalahkan Moon Young, mengingat hasil pertarungan terakhir yang membuatnya babak belur. Namun Moon Young tidak peduli dengan keraguan orang lain. Ia memutuskan untuk membuat sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan seluruh sekolah yang berada di bawah kendalinya dan mengumpulkan 100 orang yang bisa bertarung. Di sisi lain, Moon Young merasa heran dan meragukan kemampuan Dong Hyun dan Park untuk menghadapi 100 orang sekaligus. 2 tahun lalu, di sebuah restoran di Busan, Lee Mung-il sedang menikmati makan siang bersama Chun Su. Mereka berbincang tentang Moon Young dan Park. Lee Mung-il mengeluhkan kondisi pasukannya yang mulai merasa putus asa meski hampir menaklukkan seluruh wilayah. Semua karena keberadaan Park. Chun Su hanya tersenyum mendengar keluhannya, membiarkannya berbicara lebih jauh. Dari sana, Lee Mung-il mengetahui bahwa Moon Young hampir saja mengalahkan Dong Hyun, sehingga ia mulai memikirkan kemungkinan memanfaatkan Moon Young untuk menghancurkan Park. Namun Chun Su memerintahkannya melupakan Park untuk sementara karena ada masalah yang lebih besar yang harus diselesaikan. Tak lama kemudian, suasana restoran berubah kacau ketika sekelompok geng mendatangi tempat itu dan mulai membuat onar. Mereka melemparkan kursi, memecahkan kaca, dan menimbulkan kekacauan besar. Lee Mung-il merasa terganggu karena niatnya untuk menikmati makan siang yang tenang hancur berantakan. Ia memerintahkan anak buahnya bersiap dan kedua kelompok geng itu pun saling serang. Chun Su hanya duduk tenang sambil menikmati pemandangan brutal itu. Saat pemimpin geng lawan maju, Chun Su menghadapinya sendiri dan menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Dalam benaknya, ia mulai memikirkan strategi masa depan, termasuk kemungkinan memanfaatkan Moon Young sebagai senjata rahasia melawan Park suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, Moon Young berhasil mengumpulkan 100 orang dan mengumumkan tujuannya. Namun banyak di antara mereka yang ketakutan ketika mendengar nama Park. Moon Young marah melihat ketakutan itu dan mulai memprovokasi mereka. Ia berusaha meyakinkan bahwa Park dan Dong Hyun hanyalah manusia biasa. Tak peduli seberapa kuat mereka terlihat. Ia menegaskan bahwa 100 orang tentu lebih kuat daripada 1 orang, apalagi dengan dirinya sebagai pemimpin. Kata-kata itu memantik semangat para pengikutnya, membuat mereka percaya diri untuk memburu Park. Moon Young bahkan menyatakan ambisi besarnya, bukan hanya untuk mengalahkan Park tetapi juga menghancurkan Nexus dan mengambil alih puncak kekuasaan. Suasana memanas saat para pengikut Moon Young bersorak penuh semangat, tetapi ketegangan mencapai puncaknya ketika Park sendiri tiba-tiba mendobrak pintu dengan wajah penuh amarah. Sorot matanya membuat semua orang terdiam. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, menegaskan bahwa 100 orang tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Park melangkah maju dengan mantap menuju panggung untuk menghadapi Moon Young secara langsung. Melihat kehadiran Park, Moon Young justru tersenyum puas. Ia merasa inilah kesempatan emas untuk membuktikan kekuatannya. Saat pertarungan dimulai, anak buah Moon Young melemparkan pecahan kaca ke tubuh Park, membuatnya terluka. Namun Park tetap bertahan dan bersiap untuk membalas. Moon Young memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan pertama, mengarahkan pukulan keras ke tubuh Park. Park berhasil menangkisnya, tetapi lengannya ikut terluka karena Moon Young dengan licik menggunakan serpihan kaca pada serangannya. Moon Young dengan sinis mengatakan bahwa itu baru permulaan dan memberi perintah kepada pasukannya untuk menghabisi Park. Pertarungan brutal pun pecah. Park berhadapan dengan puluhan orang sekaligus, mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan ketahanannya untuk bertahan. Namun ia segera menyadari bahwa semua orang di ruangan itu telah disemprot dengan serpihan kecil yang dirancang khusus untuk melemahkan tangannya. Setiap pukulan yang ia berikan membuat lukanya semakin parah. Meski demikian, Park tetap melawan dengan gigih. Ia menumbangkan banyak lawan satu persatu hingga sebuah pukulan keras dengan tongkat menghantamnya dari belakang. Park membalas dengan kekuatan penuh, melemparkan lawannya hingga terhempas jauh. Dengan cepat, ia merobek baju sendiri untuk membalut lengannya yang terluka, bersiap menghadapi serangan berikutnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pertarungan semakin memanas ketika pemimpin kelompok itu memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang. Park menghadapi semuanya seorang diri, dikeroyok tanpa ampun selama berjam-jam. Meski berada dalam situasi yang buruk, ia tetap berdiri tegak dan melawan dengan seluruh kemampuannya. Perlahan, legenda baru itu mulai tercipta. Park berhasil menghancurkan Moon Young dan semua anak buahnya seorang diri, membuat semua orang terkejut. Moon Young tidak bisa mempercayai apa yang terjadi karena selama ini ia tidak pernah kalah melawan siapapun, bahkan orang-orang terkuat sekalipun. Ia pernah menumbangkan peringkat 1 nasional, tetapi kini justru dipermalukan habis-habisan oleh Park. Moon Young merasa tidak bisa memahami bagaimana satu orang bisa memiliki kekuatan sebesar itu.
Namun Park menyelesaikan pertarungan dengan telak, membuat Moon Young tertekuk lutut dan memaksanya menerima kenyataan. Ia memperingatkan Moon Young agar tidak pernah melupakan hari ini, karena jika berani mengulanginya, ia akan dihancurkan tanpa ampun. Moon Young hanya bisa menjerit frustasi menanggung rasa sakit fisik dan mental sekaligus. Malam berikutnya, Moon Young duduk sendirian, masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa 100 orang dikalahkan oleh 1 orang. Rasa putus asa mulai merayap, membuatnya merasa tidak lagi layak disebut sebagai petarung hebat. Saat itu, Jong datang dan melihat ekspresi muramnya. Ia mengingatkan pemimpinnya bahwa Moon Young adalah sosok legendaris yang tak boleh tenggelam hanya karena satu kekalahan. Jong percaya cepat atau lambat, Moon Young akan bangkit dan meraih kemenangan apapun harganya. Mendengar itu, Moon Young akhirnya sadar. Ia meminta maaf atas kelemahannya dan mengakui bahwa emosinya membuatnya lengah. Setelah kejadian itu, Moon Young dan kelompoknya menghilang dari peredaran. Namun berita tentang pertarungan tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru. Orang-orang terkejut mendengar Park menumbangkan 100 orang sekaligus dan mulai bertanya-tanya apakah ia kini pantas disebut sebagai petarung nomor 1 di negeri itu. Banyak yang meragukan Nexus bisa melawan Park setelah kabar itu tersebar. Kondisi Nexus semakin buruk membuat Chun Su menjadi gelisah. Ia mencoba menghancurkan distrik milik Park, namun usahanya gagal total. Park dan Dong Hyun seolah berubah menjadi binatang buas yang tak bisa dihentikan, memporak-porandakan pasukan Nexus satu persatu. Dimulai dari Incheon dan Gyeongdae. Satu demi satu kelompok mereka tumbang, reputasi Nexus mulai goyah, dan orang-orang di seluruh negeri mulai percaya bahwa organisasi itu tidak akan bertahan lama. Di tengah kekecewaan, Lee Mung-gil menyarankan agar mereka mengeroyok Park bersama-sama, namun Chun Su langsung menolak ide itu. Ia menganggap rencana tersebut bodoh dan tidak terhormat. Menurutnya, menjatuhkan nama Nexus dengan cara pengecut hanya akan memperburuk keadaan. Chun Su ingin mengalahkan Park dengan kekuatan murni untuk menanamkan rasa takut di hati semua orang yang mempercayai Park. Mung-gil yang mendengar keputusan itu merasa bersemangat dan mengira inilah saatnya ia turun tangan. Namun Chun Su justru mengumumkan bahwa ia sendiri yang akan menghadapi Park. Lion, salah satu anggota terkuat Nexus, menentangnya. Ia menganggap rencana itu terlalu berisiko karena bisa membuat seluruh organisasi hancur. Chun Su menuduh Lion meragukannya, tetapi Leon segera meneruskan. Ia mempercayai kemampuan Chun Su, namun memperingatkannya bahwa tujuan Nexus jauh lebih besar daripada sekedar melawan Park. Lion menyarankan agar Chun Su mendengarkan saran orang-orangnya kali ini. Chun Su terdiam sejenak, menyadari kebenaran ucapan Lion. Nexus tidak boleh kehilangan wibawanya sehingga mereka memerlukan rencana lain. Lion akhirnya menyebutkan bahwa ia mengenal seseorang yang cocok untuk menghadapi Park, seseorang yang memiliki kemampuan sebanding untuk menahan kekuatan mengerikan itu. Sementara itu, di sebuah gedung seni bela diri, Moon Young berlatih tanpa henti, berusaha meningkatkan kekuatannya. Meski berjuang keras, ia masih merasa belum cukup kuat. Saat itulah Chun Su datang dengan senyum licik dan menawarkan rencana yang bisa membuat segalanya berjalan lebih cepat. Ia mengundang Moon Young untuk bekerja sama dengannya. Moon Young yang mengetahui kondisi Nexus semakin terpuruk karena Park awalnya ragu. Kekalahannya dulu membuatnya makin yakin tak ada yang bisa mengalahkan Park. Namun Chun Su tersenyum menjelaskan bahwa inilah kesempatan untuk membalikan keadaan. Ia memberikan penawaran jika Moon Young mau menghancurkan Park, maka seluruh distrik akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Moon Young menanggapinya dengan tawa sinis, merasa seolah sedang direkrut menjadi bawahan. Chun Su tidak peduli pada penilaian itu, membuat Moon Young marah dan memutuskan untuk menguji kesungguhan Chun Su. Moon Young melancarkan pukulan cepat, tetapi Chun Su menghentikannya dengan mudah tanpa sedikit pun bergeser. Saat itulah Moon Young menyadari kekuatan asli sang pemimpin Nexus. Chun Su menjelaskan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan dengan dukungan rencana matang serta sumber daya yang dimilikinya, mereka bisa menjatuhkan Park dengan strategi yang tepat. Mendengar itu, Moon Young akhirnya setuju untuk bekerja sama. Beberapa hari kemudian, di tengah hujan lebat, Dong Hyun sedang berjalan sendirian ketika tiba-tiba sekelompok besar preman mengepungnya. Mereka datang dengan niat menghancurkannya. Tanpa berpikir panjang, Dong Hyun melawan dengan tendangan-tendangan kuatnya. Moon Young yang memanfaatkan kesempatan itu untuk memojokkannya dan menghancurkannya. Kemudian Moon Young mengambil ponselnya dan mengirimkan gambar Dong Hyun yang sudah kalah kepada Park. Saat Park mengetahui kabar ini melalui pesan singkat, amarahnya muncak. Ia segera bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan Dong Hyun. Park tiba di tempat itu dan menemukan Dong Hyun terluka parah, terikat dan nyaris tidak sadarkan diri. Moon Young berdiri di depannya dengan tatapan penuh amarah dan menyatakan bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Dengan senyum sinis, Moon Young mengambil batang besi dan menyerang lutut Dong Hyun, menghancurkan kakinya. Park yang melihat itu dipenuhi kemarahan, melesat maju untuk menghentikan Moon Young, tetapi anak buahnya segera bergerak cepat. Mereka menggunakan rantai untuk menahan tubuh Park dan menariknya dengan paksa, berusaha untuk menjatuhkannya. Saat tubuhnya terikat, Moon Young memerintahkan orang kepercayaannya untuk memukul Park dengan batang besi itu berulang kali.
Namun Park menggenggam rantai itu dengan kedua tangan dan menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk melepaskan diri. Dengan satu hentakan, ia menghempaskan beberapa orang sekaligus. Moon Young hanya tertawa penuh ejekan dan memintanya mengucapkan kata-kata terakhir. Anak buah Moon Young akhirnya berhasil mengaitkan rantai ke tubuh Park untuk menahannya sepenuhnya. Moon Young mencaci makinya, menganggap orang seperti Park menjengkelkan karena bertingkah seperti pahlawan dan terlalu memegang teguh nilai persahabatan serta keadilan. Baginya yang terpenting hanyalah kemenangan, apapun caranya. Untuk melampiaskan frustasinya, ia kembali menghantam kaki Dong Hyun dengan keras, memancing Park untuk bertindak. Park mengerahkan seluruh tenaganya, meremukkan rantai baja itu dengan kekuatan tangan kosong, membuat semua orang terdiam terkejut. Di tengah kekacauan, anak buah Moon Young mulai menyiramkan bensin ke seluruh area sebagai bagian dari rencana mereka. Namun melihat Park yang kembali bangkit dengan amarah memuncak, Moon Young melompat maju dan menghantam kepalanya menggunakan pipa besi dengan pukulan keras. Mulai mengalir dari pelipis Park, tetapi tatapan matanya sama sekali tidak goyah. Park merasakan darah mengalir deras dari kepalanya dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Lututnya goyah hingga ia terjatuh ke tanah. Sementara pandangannya kabur, Moon Young berdiri di hadapannya dengan ekspresi penuh kebanggaan, merasa lelah meraih kemenangan meskipun semua itu didapat melalui cara-cara kotor. Ia terus menendang tubuh Park berulang kali, menegaskan bahwa dirinya yang berkuasa di tempat itu. Anak buah Moon Young mulai panik dan memperingatkannya untuk segera pergi karena api sudah mulai menjalar ke seluruh bangunan. Namun Moon Young yang menolak. Dendam masa lalu membuatnya enggan meninggalkan Park sebelum memastikan dirinya puas. Beberapa orang terpaksa menarik Moon Young keluar dengan paksa, sementara ia terus berteriak keras bahwa dirinya adalah yang terkuat di negara ini. Di sisi lain, Dong Hyun menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Park. Hatinya dipenuhi rasa bersalah karena merasa telah menjadi beban yang membuat sahabatnya berada dalam bahaya. Andai saja ia tidak menyeret Park ke dalam masalah 2 tahun lalu, semuanya mungkin akan berbeda. Pada akhirnya, Park berhasil melepaskan Dong Hyun dan mereka keluar dari gedung yang terbakar itu dengan selamat. Namun, belum sempat bernapas lega, polisi datang mengepung mereka. Saat itulah mereka menyadari bahwa seluruh kejadian ini sebenarnya sudah direncanakan. Keduanya dianggap bersalah atas insiden tersebut, sementara saksi-saksi bermunculan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan. Polisi pun bersikap tidak adil, membuat mereka tidak memiliki ruang untuk membela diri. Belakangan, terungkap bahwa gedung yang terbakar itu ternyata milik keluarga Chunsu. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, Chunsu menyewa firma hukum besar untuk menghancurkan kehidupan mereka. Orang tua Park dan Dong Hyun dipaksa membayar ganti rugi dalam jumlah besar, dan ketika mereka mulai sampai di ambang batas kemampuan, keluarga itu menuntut permintaan maaf secara terbuka. Tekanan demi tekanan membuat keadaan semakin buruk. Suatu malam, Park baru saja keluar dari kamar mandi ketika mendengar ayahnya berbicara di telepon. Permintaan itu merupakan ia meminta bantuan uang kepada seorang teman lama, namun permintaan itu ditolak dengan halus. Ayahnya mencoba menutupnya dengan senyum palsu dan berpura-pura tidak masalah, tetapi Park melihat jelas kekecewaan di wajahnya. Menyadari beban yang ia pikul, Park pergi keluar mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia mengepalkan tangan dan menghantam pohon dengan sekuat tenaga, seolah ingin melepaskan rasa putus asa yang menyesakan. Saat itu ia sadar bahwa keyakinannya selama ini keliru. Sebesar apapun kekuatannya, semua itu tidak akan ada artinya di hadapan kekuasaan dan uang. Perang itu berakhir dengan kekalahan telak. Park dipanggil oleh Chunsu dan dipaksa berlutut di hadapannya. Tubuhnya dipukuli tanpa ampun, namun ia tidak melawan. Dari situlah Park menyadari bahwa sekedar kekuasaan fisik tidak cukup untuk memenangkan semua pertempuran. Chunsu mengejek kelemahannya dan memaksanya memahami bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Ia diperingatkan untuk berhenti berkelahi, menundukkan kepala, dan menjalani hidup seolah-olah dirinya tidak pernah ada. Sebagai bentuk hukuman, Chunsu memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Park hingga puas. Setelah kejadian itu, Dong Hyun menceritakan seluruh kebenaran pada Seo Hyun. Mendengarkan kisah itu, Seo Hyun merasa sedih sekaligus memahami alasan mengapa Dong Hyun sering ragu dan berusaha menjauh dari masalah. Ia sebenarnya percaya penuh pada Park, tetapi ketakutan menjadi beban membuatnya selalu menahan diri. Seo Hyun mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa kali ini situasinya berbeda. Sekarang mereka tidak sendirian karena ada dirinya dan Junwoo yang siap mendukung. Kata-kata itu membuat semangat Dong Hyun kembali hidup. Sementara itu di kantor Junwoo, pria itu memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu Taesu hanyalah alat uang dan para pria Incheon hanyalah budak dari Nexus. Dari pengamatannya, ia sadar bahwa lawan-lawan mereka sejauh ini bukanlah kekuatan tempur utama Nexus. Begitu pula dengan Moon Young, yang menurut Junwoo tidak mungkin bisa mengalahkan Park dengan kekuatan saat ini. Ia menduga Chunsu hanya sedang mencoba membeli waktu untuk tujuan tertentu. Park kemudian menerima sebuah laporan pesan di ponselnya, tetapi
Sebelum sempat membacanya, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang ke arahnya berusaha untuk menabraknya. Dengan refleks cepat, Park berhasil menghindar. Namun tanpa memberi jeda, sebuah mobil lain mencoba melakukan hal yang sama. Nyawanya nyaris melayang tetapi ia kembali selamat. Dari dalam mobil, seseorang melemparkan sebuah foto. Saat Park memungutnya, ia menemukan gambar Seo-hyun dan Dong-hyun sedang berlatih di gym. Seketika ia sadar ini adalah peringatan dan ia menduga Moon-young ada di balik semuanya. Di sisi lain, Chun-soo memerintahkan Lee Moon-il untuk membantu Moon-young. Perintah ini membuat Moon-young terkejut. Tetapi Chun-soo menegaskan bahwa ia tidak perlu melakukan pekerjaan kotor, cukup mengirim anak buahnya untuk memperkuat Moon-young. Namun Moon-il menolak mentah-mentah karena ia sendiri yang melatih mereka dan tidak ingin pasukannya dikendalikan seenaknya. Ia bahkan memutuskan akan menghadapi Park sendirian. Chun-soo mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa saat ini mereka harus fokus pada masalah yang lebih besar. Sementara urusan Park bisa diserahkan pada Moon-young. Dengan bujukan itu, Moon-il akhirnya setuju. Di gym, Dong-hyun baru saja selesai mandi ketika seorang pria misterius menyelinap masuk, membuka loker pribadinya, dan memasang alat pelacak pada ponselnya. Tak lama setelahnya, Dong-hyun keluar dan hampir saja menjadi korban serangan biker yang tiba-tiba menabraknya. Beruntung, refleksnya secepat menyelamatkannya. Namun, serangan tidak berhenti sampai di situ. Sebuah AC tiba-tiba jatuh dari atas, nyaris menghancurkan kepalanya, tetapi ia berhasil menghindar tepat waktu. Para biker itu kemudian mendekatinya untuk serangan kedua, tetapi keberanian Dong-hyun membuat mereka mundur. Salah satu dari mereka melemparkan sebuah foto, kali ini bergambar Park, membuat Dong-hyun semakin curiga terhadap rencana Moon-young. Kecurigaan itu membuatnya semakin waspada, menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sementara itu, Moon-young dan anak buahnya berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Lee Moon-il membuka pintu dan melangkah maju menyambut Moon-young dengan sikap tenang, tetapi Moon-young justru bersikap angkuh. Ia meremehkan mereka, menyebut pasukan Moon-il tidak berguna karena pernah dipermalukan oleh Park. Mendengar penghinaan itu, Moon-il menggertakkan gigi menahan amarah namun memilih untuk diam. Moon-young kemudian mengatakan bahwa Park akan segera datang, memerintahkan semua orang untuk bersiap, sementara ia sendiri berencana menikmati pertarungan itu dari pinggir arena. Di luar gym, Dong-hyun menjadi semakin gelisah. Ia segera mencoba menghubungi Park untuk memperingatkannya, tetapi panggilannya tak kunjung dijawab. Situasi semakin memanas dan tanpa disadari badai besar baru saja dimulai. Sementara itu, Park menerima sebuah pesan dari ponsel Dong-hyun yang berisi foto palsu beserta lokasi. Tanpa curiga, ia mengira informasi itu nyata dan langsung dipenuhi amarah. Tanpa membuang waktu, Park segera berlari menuju lokasi yang disebutkan. Di sisi lain, Dong-hyun yang juga mendapat pesan dari ponsel Park bergegas mendatangi tempat itu. Namun saat itu juga, barulah ia menyadari semuanya hanyalah jebakan. Rasa frustasi mulai menghantuinya dan ia berharap kejadian kelam di masa lalu tidak terulang kembali. Sementara itu, Moon-young yang merasa lega dan memandang enteng situasi. Dengan sikap angkuhnya, ia yakin tidak diperlukan bantuan tambahan untuk menghadapi orang seperti Park. Lee Moon-il yang berdiri di sampingnya menyebutnya tidak tahu malu, sedangkan beberapa anak buahnya menunjuk ke arah gerbang depan. Saat itu, Moon-young mendadak tersenyum lebar, merasa puas melihat Park telah muncul kembali. Ia bahkan menantangnya untuk maju dan kembali dikalahkan. Moon-young sengaja menyebut nama Dong-hyun untuk memancing amarah Park, membuat darahnya semakin mendidih. Begitu Park melangkah maju, ia mendapati barisan besar anak buahnya lawannya memenuhi jalannya. Salah satu dari mereka menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1, tetapi Park tidak mempedulikannya. Dengan satu gerakan singkat, pria itu langsung tumbang. Tanpa menunggu lebih lama, Park menyerbu pasukan besar di hadapannya dan menembus mereka satu persatu hanya dengan kekuatan brutalnya. Ia terus berlari menuju gedung sekolah, meyakini bahwa nyawa sahabatnya sedang dalam bahaya. Moon-il yang terkejut sekaligus bersemangat melihat betapa kuatnya Park, bahkan lebih hebat daripada yang ia duga. Ia mengejek pasukan Moon-il yang menurutnya tidak berguna karena tidak satupun dari mereka berhasil menyentuh Park. Lee Moon-il kemudian memperkenalkan para anggota baru Nexus dan mengatakan bahwa menghadapi orang seperti Park adalah pengalaman berharga. Lee Moon-il menanggapinya dengan tenang dan meminta Moon-young untuk tidak meremehkan situasi karena pertarungan sebenarnya baru saja akan dimulai. Park akhirnya mencapai bagian dalam gedung dan menemukan 2 pria menunggunya. Mereka mengejeknya karena terlalu percaya diri bisa menembus pertahanan mereka dengan mudah. Park bergerak cepat hendak menyerang, namun salah satu pria itu dengan mudah menghindar, menangkap lehernya lalu menghantam tubuhnya ke lantai dengan keras. Park membentur dinding, tetapi ia segera bangkit dan bersiap menghadapi mereka. Salah satu pria dari pasukan elit Nexus itu menyebutnya delusional, mengakui bahwa Park memang kuat, namun menegaskan bahwa menghadapi Nexus dengan kekuatan mentah semata hanyalah sia-sia. Mereka menyatakan bahwa Nexus telah mencapai level yang tidak terbayangkan dan Park hanyalah salah satu dari kehancuran. Park yang terengah-engah kembali menyerang, namun kedua pria itu memperingatkan bahwa mereka tidak akan menahan diri. Mereka menyebut gaya bertarung Park sampah dan mulai mencekiknya menggunakan teknik tubuh serta bobot mereka.
Mereka mengungkapkan bahwa seluruh pasukan elit ini bergerak atas perintah Mungil, inti kekuatan Nexus, dan merasa yakin kemenangan ada di tangan mereka karena Park tidak punya kemampuan melawan teknik sejati. Tubuh Park dipaksa terhimpit, napasnya tercekik, tapi ia berusaha membebaskan diri dengan membantingkan punggungnya ke dinding. Usahanya dianggap sia-sia, dan salah satu dari mereka mulai menggunakan teknik khusus yang disebut Lion Kill, membuat tekanan pada lehernya semakin kuat. Park mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, sementara lawannya menjelaskan bahwa teknik ini bahkan mampu membuat manusia bisa mengalahkan singa sekalipun. Namun Park menolak menyerah. Ia menghantamkan kepalanya dan salah satu lawannya ke dinding dengan kekuatan penuh. Meskipun luka di tubuhnya semakin parah, ia berhasil memecahkan pertahanan pria itu. Meski demikian, cengkeraman mereka masih belum terlepas sehingga Park kembali mengulang gerakannya dan menghantamkan kepala mereka untuk kedua kalinya. Pandangannya mulai kabur, napasnya sesak, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Dengan upaya terakhir, ia membanting kepala mereka sekali lagi dan akhirnya salah satu pasukan elit itu roboh tak sadarkan diri. Setelah terbebas, Park langsung menumbangkan pria satunya tanpa kesulitan berarti. Pasukan elit Nexus yang tersisa mulai menyadari bahwa Park bukanlah manusia biasa, melainkan lebih mirip binatang buas yang tak bisa dikendalikan. Mereka merasa dipermainkan oleh Le Mungil karena dipaksa menghadapi seseorang sekuat ini. Sementara Mungil sendiri mengakui bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di pihaknya yang sanggup mengalahkan Park. Namun menurutnya mereka masih bisa memanfaatkan kekuatan Park dengan cara melelahkannya. Mungil memerintahkan pasukannya untuk terus menguras energi Park semaksimal mungkin, karena setelah itu akan tiba giliran petarung tercepat Nexus untuk menjatuhkannya. Tidak lama kemudian, Park yang masih berusaha mengatur napasnya dihadapkan dengan seorang petarung baru, seorang anggota elit dengan kecepatan luar biasa.